Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Han Li membuka setiap kotak yang tersisa satu persatu. Salah satu kotak berisi botol kecil berwarna hijau, sementara yang lainnya menyimpan sebuah bongkahan yang bersinar dengan cahaya ungu seukuran kepalan tangan. Han Li dengan santai membuka botol hijau itu dan menghirupnya. Aroma yang sangat tajam dan korosif langsung menyerang hidungnya, membuat Han Li meringis. Ia segera menutup botol yang tampaknya berisi racun itu dan melirik botol kecil tersebut dengan ekspresi aneh sebelum hati-hati menyimpannya. Pada akhirnya, pandangannya jatuh pada objek ungu. Ia mencengkeramnya dengan jari dan menemukan benda itu sangat lembut. Serat-serat cahaya sesekali berkilau dari objek ungu, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Ini, Han Li terkejut dan berseru. Ia lalu memusatkan indera spiritualnya pada objek itu dan memeriksanya dengan seksama. Tak lama kemudian, tangannya tiba-tiba bergetar dan bola ungu itu berubah menjadi awan ungu. Ia melingkar sekali di atas kepala Han Li sebelum jatuh kembali ke tangan Han Li dalam bentuk aslinya. Objek itu tampak berlapis-lapis seperti jaringan benang ungu yang berkilau dan sangat tipis. Tampaknya itu adalah harta langka dari suatu jenis. Ketika Silver Moon melihat jaring ungu itu, ia berbicara dengan kagum, "Bukankah ini Purple Cloud Lace? Itu adalah harta kuno yang terkenal bahkan di zaman kuno." Keceriaan berkilau dari mata Han Li dan ia dengan antusias bertanya, "Kau tahu apa ini? Karena terkenal, apakah ini bisa jadi harta roh ilahi?" Silver Moon dengan semangat menjawab, "Tidak, meskipun Purple Cloud Lace adalah harta kuno berkualitas tinggi, itu jauh kurang dibandingkan dengan harta roh ilahi. Namun, terkait kemampuan defensifnya, itu sangat fleksibel dan dapat dibentuk. Tergantung seberapa baik itu disempurnakan. Harta tersebut bisa digunakan untuk menutupi area beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Ini benar-benar harta defensif berskala besar yang langka. Dikatakan bahwa Purple Cloud Lace yang paling hebat dapat melindungi segala sesuatu dalam radius 50 kilometer. Meskipun aku tidak tahu seberapa benar ini, tentu saja ia juga sangat efektif dalam menjebak musuh. Mengenai kemampuan ofensif, ia mampu melepaskan Jadesun True Fire untuk memadamkan lawan. Sebuah jejak kekecewaan muncul di wajahnya. Tetapi segera ia mengenakan ekspresi aneh. "Silver Moon, kau tampaknya sangat mengetahui tentang Purple Cloud Lace ini. Apakah mungkin kau pernah melihatnya sebelumnya?" Ketika Silver Moon mendengar ini, ia terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, ia tersenyum pahit dan berkata, "Sekarang setelah Master menyebutnya, aku teringat sepotong ingatan sebelum aku disempurnakan menjadi roh artefak. Sepertinya ada satu Purple Cloud Lace tertentu yang cukup aku kenali." Saat Silver Moon berbicara, ekspresinya tampak merenung. Ia kemudian menggelengkan kepala dan menyerah seolah ingatan itu tak terjangkau. "Karena Purple Cloud Lace ini begitu menakutkan dan aku belum pernah mendengar Master Chang Kun menggunakannya, ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang ia peroleh dari Devil Fall Valley. Sangat disayangkan bahwa tidak ada informasi tentang Devil Fall Valley di kotak-kotak giok yang diperoleh. Itu seharusnya terdapat di 2 kotak giok Marquis Nanlong. Betapa menyedihkannya." Han Li tertawa pada dirinya sendiri, tetapi ia tidak benar-benar tampak putus asa. Ia jelas mengerti bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk memperoleh lebih banyak harta jika ia mendapatkan rahasia Devil Fall Valley, tetapi pada saat yang sama, ia akan menjadi target besar. Selama informasi ini terungkap, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan besar dan orang-orang aneh yang akan datang mengetuk pintunya. Sulit untuk mengatakan apakah keuntungan akan melebihi kerugian. Silver Moon tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Master, apakah gulungan giok itu tidak mengandung informasi itu?" Karena Silver Moon bertanya, Han Li menjawabnya dengan nada datar, "Gulungan giok itu berisi seni dan teknik kultivasi Master Chang Kun. Meskipun aku tidak dapat mengkultivasikan seni kultivasi utama,
Hormone Arts. Ada beberapa teknik rahasia dan beberapa wawasan kultivasi yang bisa sangat aku manfaatkan. Ketika Silver Moon mendengar ini, ia menghela napas dan tampak putus asa. Saat itu, Han Li menyimpan semua barang dan kotak. Setelah memberikan sepatah kata singkat kepada Silver Moon, Han Li menutup matanya dan mulai meditasi. Silver Moon kemudian mendekat ke tubuh Han Li dan meringkuk. Ia kemudian membuka mata hitamnya yang cerah dan mulai menatap kosong ke sudut kosong kereta. Saat pasukan manusia Moulan perlahan maju, 2 hari telah berlalu. Selama waktu itu, 2 kelompok pejuang sihir telah melakukan pencarian di dalam pasukan. Namun, Han Li terbangun oleh Silver Moon setiap kali, dan ia mampu dengan mudah menyembunyikan dirinya dari para pejuang sihir tingkat rendah ini. Karena kereta yang dipilih Han Li berisi barang-barang yang tidak berarti, tidak ada manusia Moulan yang repot-repot memeriksanya. Setelah pasukan meninggalkan dataran Moulan, Han Li dengan hati-hati pergi dengan Silver Moon di tangannya. Ia mengambil rute berbeda dari pasukan, melaju lurus ke arah selatan surgawi. Dengan indera spiritualnya yang luas, Han Li mampu mendeteksi para pejuang sihir dalam radius 50 km, memungkinkannya untuk menghindari mereka dengan mudah saat ia melintasi gurun dan masuk ke negara Feng Yuan dari Persatuan 9 Bangsa. Negara Feng Yuan adalah salah satu dari 3 negara yang paling dekat dengan dataran Moulan. Pegunungan di perbatasannya biasanya dijaga oleh para kultivator dari aliansi 9 bangsa. Namun, setelah Han Li menghabiskan beberapa hari di dalam negara Feng Yuan, ia tidak menemui seorang pun kultivator, tetapi ia menjumpai banyak patroli pejuang sihir. Jelas bahwa Persatuan 9 Bangsa telah menemukan pertempuran awal mereka melawan para pejuang sihir Moulan tidak menguntungkan dan memutuskan untuk mundur untuk sementara waktu. Pertempuran yang sebenarnya seharusnya belum dimulai. Tanpa berpikir lebih jauh, Han Li mempercepat langkahnya melalui area yang sangat tandus. Setelah penerbangan yang mulus tanpa insiden selama 4 hari, ia tiba-tiba menoleh untuk melihat sebuah gunung kecil yang samar dengan ekspresi terkejut. Segera, wajahnya berubah-ubah antara berbagai ekspresi. Baru saja, ia mendeteksi sebuah area dengan fluktuasi ki spiritual yang ganas yang samar-samar mengandung niat jahat. Jelas bahwa ada pertempuran antara para kultivator tingkat tinggi. Karena ada pertempuran yang terjadi di sini, kemungkinan itu adalah pertempuran antara seorang kultivator dan seorang pejuang sihir. Dengan pemeriksaan lebih lanjut, Han Li menemukan bahwa ada 5 pejuang tahap pembentukan inti yang mempertaruhkan segalanya melawan seorang eksentrik tahap jiwa awal. Di antara para pejuang tahap pembentukan inti ini, ada beberapa dengan aura yang terasa sedikit akrab bagi Han Li. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Han Li tidak dapat mengingat siapa mereka. Setelah ragu sejenak, Han Li tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan terbang mendekat. Dengan teknik gerakannya yang luar biasa, Han Li mampu menempuh jarak pendek ini dalam sekejap mata. Begitu ia tiba, ia melihat berbagai cahaya berwarna memenuhi langit disertai suara ledakan keras. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. 5 kultivator tahap pembentukan inti yang berpakaian beragam saat ini sedang bertarung melawan seorang pejuang sihir tahap jiwa awal yang mengenakan jubah kuning dan botak. Meskipun kelima kultivator tersebut bertarung dengan segenap kekuatan mereka dan mengendalikan harta sihir mereka dengan sempurna, pejuang sihir berpakaian kuning dan botak itu perlahan mendorong mundur para kultivator dengan lingkaran kabut kuning. Pejuang sihir itu mengenakan ekspresi garang. Meskipun ia belum mengeluarkan harta sihirnya sendiri, tekniknya yang fantastis dan kultivasi yang mendalam memungkinkannya untuk dengan mudah mengatasi mereka. Seandainya tidak ada seorang wanita cantik di antara para kultivator tahap pembentukan inti, kemungkinan besar kultivator tahap jiwa awal itu tidak akan menahan diri dan sudah menghabisi mereka semua. Meskipun Han Li merasa wanita ini akrab, pandangannya terfokus pada pria tua gendut di antara para kultivator. Pria tua ini berkilau dengan petir perak dan mengendalikan harta sihir pedang besar yang berulang kali memancarkan petir. Ia adalah yang terkuat di antara 5 orang tersebut. Han Li mengenali penampilan dan seni kultivasi pria tua itu dan mengenakan ekspresi yang rumit. Ia bergumam, "Itu dia, tak disangka ada kebetulan seperti ini di dunia ini." Setelah pejuang berpakaian kuning itu bertarung cukup lama, ia kehilangan kesabarannya dan menatap tajam wanita cantik itu.
Gadis, sepertinya kau tidak dapat mengenali niat baikku. Seandainya tidak karena seni kultivasiku memerlukan wadah kultivasi yang luar biasa, aku tidak akan membiarkanmu hidup selama ini. Jika kau tidak menyerahkan dirimu padaku, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Setelah mengucapkan ini, ia meludahkan sebuah bulu kuning. Bulu itu bersinar dengan cemerlang dan memiliki sesuatu yang samar-samar tergambar di atasnya. Pejuang botak itu kemudian mengambilnya ke dalam tangannya. Ketika pria tua gendut dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah, menyadari bahwa situasi menjadi sangat buruk. Mereka jelas memahami bahwa pejuang sihir itu telah menahan diri. Tetapi mereka tidak berani mundur, jika tidak mereka akan dengan mudah dijadikan sasaran oleh pejuang sihir itu. Peluang mereka untuk selamat akan jauh lebih buruk dibandingkan jika mereka melawannya bersama-sama. Dengan demikian, kelima orang itu mengutuk dalam hati dan hanya bisa mengumpulkan seluruh kekuatan sihir mereka untuk menyerang pejuang sihir itu. Untuk sementara, kekuatan harta sihir mereka meningkat pesat dan mereka mampu secara paksa memukul mundur kabut kuning dan mendapatkan kembali sebagian momentum mereka. Ini membuat pejuang botak itu marah. Ia melemparkan bulu itu ke udara dan meludahkan kabut kuning ke arah harta sihir tersebut dan mulai mengucapkan mantra. Bulu itu bergetar sejenak dan perlahan-lahan mengibaskan ke arah para kultivator. Tiba-tiba, suara besar menggema di udara dan angin kencang kuning yang dalam mengikuti arah yang diibaskan bulu itu. Dalam sekejap, angin kencang itu berubah menjadi tornado setinggi 100 meter dan sepenuhnya melahap 5 kultivator tahap pembentukan inti. Angin kencang yang mengerikan dan mengguncang bumi membuat harta sihir bergetar tidak stabil. Seolah-olah terhalang oleh badai, mereka tidak mampu membebaskan diri. Prajurit sihir botak itu mengenakan senyum aneh dan menunjukkan ekspresi bangga. Hahaha, jika kau tidak mau menerima kebaikanku, maka aku akan menggunakan kekuatan. Betapa nekatnya. Jangan harap aku akan berhenti setelah keadaan mencapai titik ini. Prajurit sihir botak itu kemudian meraih udara dan tiba-tiba membentuk tangan raksasa dari sayap kuning. Tangan itu bergerak untuk meraih wanita cantik tersebut. Para prajurit sihir merencanakan untuk terlebih dahulu menangkap wanita itu agar dia selamat dan segera menghabisi 4 orang sisanya dengan menunjukkan seluruh kemampuannya. Wanita itu berusaha menggunakan harta sihir pedang apinya untuk memblokir tangan besar tersebut, tetapi badai telah membuatnya berputar tak terkendali. Tanpa cara untuk mengendalikannya, ia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, menyebabkan wajahnya memucat. Walaupun keempat kultivator ingin menyelamatkan wanita itu, mereka terombang-ambing dan tersapu oleh angin. Hanya pria tua gemuk dengan tingkat kultivasi terdalam di antara mereka yang dapat menghadapinya dengan sedikit lebih baik. Dalam kekhawatirannya, ia dengan paksa mengangkat tangannya dan melepaskan sambaran petir sepanjang 1 meter untuk menyerang tangan raksasa itu. Namun, serangan itu sama sekali tidak efektif. Ketika tangan kuning itu hanya 3 meter dari meraih wanita tersebut, tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, prajurit sihir berbaju kuning itu mengaum dalam alarm yang marah. Badai yang menjebak kultivator pembentukan inti itu tiba-tiba melemah sebelum segera menghilang. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Sekelompok kultivator saling memandang dengan cemas dan mengalihkan tatapan mereka kepada prajurit sihir botak. Namun, ia dengan marah menatap ke arah yang sepenuhnya kosong. Mereka tidak bisa menahan rasa heran. Ekspresi garang muncul di wajah prajurit sihir itu dan ia dengan marah berteriak, "Karena kau berani merusak teknikku, mengapa kau bersembunyi dengan begitu diam-diam?" Ia tampaknya tidak lagi memperhatikan para kultivator pembentukan inti. Suara seorang pria terdengar santai, "Bukan aku yang bersembunyi, tetapi hanya saja tingkat kultivasimu terlalu rendah untuk melihatku. Sepertinya kau baru saja memasuki tahap jiwa awal. Kau jauh lebih lemah daripada prajurit sihir lain yang pernah aku lihat." Dalam kilauan cahaya biru, seorang pemuda dengan penampilan biasa muncul di depan mereka. Ketika ia melihat kelima kultivator terjebak dalam situasi putus asa, ia melepaskan pedang esensi biru menuju bulu. Setelah terkena, badai dengan mudah terurai. Kelima orang itu awalnya terkejut dengan kemunculan Han Li, tetapi setelah merasakan bahwa ia berada di tahap jiwa awal, mereka bersukacita.
Mengetahui bahwa nyawa mereka diselamatkan, kultivator wanita segera memberi hormat dari kejauhan dan dengan hormat berkata, "Nama junior adalah Ning. Terima kasih banyak atas penyelamatan senior, Ning." Ketika Han Li mendengar ini, ia tidak bisa menahan diri untuk melihat wanita itu sekali lagi. Ia samar-samar mengingatnya. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk membahas hal ini, dan ia hanya melambaikan lengannya, meminta wanita itu untuk berhenti memberi hormat. Wanita dan pria tua itu tampaknya tidak mengenalnya. Tidak mengherankan, di masa lalu, ia hanya bertemu masing-masing dari mereka sekali. Sekarang hampir 200 tahun telah berlalu, tidak aneh jika mereka tidak mengenalinya. Dengan pemikiran itu, Han Li mengalihkan tatapannya kepada prajurit sihir berbaju kuning dan berkata datar, "Karena kau belum melarikan diri, sepertinya kau ingin menantangku." Ketika prajurit sihir botak mendengar ini, ia tersenyum marah dan tertawa lepas. "Kau juga hanyalah seorang kultivator jiwa awal. Kata-katamu mungkin berani, tetapi aku harus memintamu untuk menunjukkan kemampuanmu." Setelah mengatakan itu, prajurit sihir botak itu membentuk gestur mantra dan ia menjentikan jarinya ke bawah, mengeluarkan 2 peluru kuning yang bersinar. Han Li sedikit terkejut dengan ini dan tidak menghentikannya. Ia hanya menyipitkan matanya dan mengamati dengan penuh minat. Pria besar itu merasa senang melihat Han Li tetap diam dan segera mengucapkan mantra. Tubuhnya kemudian ditutupi oleh awan kuning yang menggelegar. Dengan suara yang mengesankan, ia berteriak lembut, "Bangkit!" Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergetar dan ia dengan penuh harapan memandang sekelilingnya. Tetapi ia tidak melihat apa-apa muncul. Dalam keraguannya, ia tiba-tiba mendengar gemuruh samar dari tanah. Gemuruh itu segera menjadi menggelegar dan mengguncang dunia. Han Li menyapu indera spiritualnya ke tanah dan menunjukkan sedikit keheranan. Tanpa berpikir lebih jauh, ia mengibaskan lengan bajunya, mengeluarkan 2 aliran pedang sepanjang 10 meter dari lengannya ke arah asal suara itu. Han Li mengernyit. Meskipun aliran pedang itu mengenai, serangan itu tidak efektif. Dengan desingan angin, 2 naga kuning bertanduk sepanjang 40 meter terbang keluar dari tanah dan meluncur menuju prajurit sihir botak. Mereka kemudian mengelilingi prajurit botak itu dan terus berputar di sekelilingnya seolah melindunginya. "Ini apa?" Han Li terkejut menemukan bahwa 2 naga kuning yang mengerikan sepenuhnya terbentuk dari tanah. Mereka tampak seolah-olah benar-benar hidup. Aura hidup ini tampaknya berasal dari peluru kuning di atas kepala mereka. Itu berdenyut dengan cahaya, memancarkan cahaya kuning yang mengerikan. "Hehehe, kau akan menjadi yang pertama menyaksikan kekuatan binatang roh terkurungku. Ayo!" Prajurit sihir botak itu tersenyum marah dan menyerang naga-naga tanah dengan segel sihir kuning. Naga-naga itu kemudian melaju menuju Han Li dengan kekuatan yang mengesankan. Han Li mengernyit dan menghela napas pelan. Ia membuka mulutnya dan meludahkan seberkas api es surgawi. Serpihan api itu terbelah menjadi 2 api yang lebih tipis dan tepat mengenai kepala masing-masing naga tanah. Api itu berdesis dan seketika membungkus naga tanah dalam lapisan es. Patung es itu berhenti 10 meter di depan Han Li sebelum jatuh ke tanah. Kemudian, dengan kilauan cahaya biru, terdengar 2 ledakan yang jelas. 2 naga tanah yang membeku itu dengan mudah dihancurkan oleh 2 aliran pedang yang dilemparkan Han Li. Setelah itu, ia mengangkat tangannya dan dengan tenang memanggil 2 peluru kuning ke tangannya. Ia melirik mereka sebelum memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Han Li dengan santai berkata, "Kemampuan apa lagi yang kau miliki? Silakan jangan ragu untuk menggunakannya. Aku ingin melihat kekuatan sejati teknik roh prajurit sihir." Keheningan meliputi awan kuning saat prajurit sihir itu terkejut setengah mati dengan cara Han Li yang mudah mengatasi 2 naga tanahnya. Beberapa saat kemudian, suara suram prajurit sihir itu tiba-tiba terdengar dari awan kuning. "Dari sekte mana kau berasal? Bolehkah aku tahu nama terhormatmu? Kau tidak tampak sesuai dengan deskripsi kultivator terkenal lainnya. Jangan bilang kau juga memasuki tahap jiwa awal dalam 100 tahun terakhir." Pertanyaan terakhir diucapkan dengan nada ganas. "Aku adalah individu tanpa nama. Jika aku menyebutkan namaku, kau tidak akan mengenalnya." Karena sahabat Dawis tidak berniat menyerang,
aku tidak akan bersikap sopan. Ekspresi Han Li menjadi muram dan ia menampar kantong binatang roh di pinggangnya, melepaskan banyak serangga terbang emas yang berkilau ke udara. Mereka adalah kumbang penjajah emas yang telah dengan teliti ia pelihara. Ini akan menjadi pertama kalinya Han Li menggunakannya melawan musuh. Ia ingin menguji seberapa efektif mereka melawan lawan di tahap jiwa awal. Kumbang penjajah emas, kau benar-benar memilikinya, dan begitu banyak. Yang mengejutkan Han Li, prajurit sihir berbaju kuning itu berteriak nama serangga ini dengan suara ketakutan sebelum Han Li sempat memerintahkan serangan. Tanpa kata-kata lebih lanjut, kultivator berbaju kuning itu berbalik dan menerjang langit sebagai seberkas cahaya kuning. Kecepatannya membuat Han Li ragu dan membatalkan ide untuk mengejarnya. Ia tidak percaya diri bisa menghabisi seorang kultivator jiwa awal yang sepenuhnya fokus untuk melarikan diri. Begitu jiwa awal muncul, bahkan teknik gerakan petir pun tidak cukup cepat untuk menandinginya. Namun, prajurit sihir botak itu dapat mengenali kumbang penjajah emasnya meskipun memiliki kultivasi yang sedikit lebih rendah. Itu sungguh mengejutkan. Meskipun ia merasa sedikit bingung, Han Li mengabaikan masalah itu dan mengingat kembali kantong binatang rohnya yang belum diuji. Setelah itu, ia perlahan terbang menuju para kultivator pembentukan inti dengan ekspresi tenang. Sebelum Han Li mendekati mereka, pria tua gemuk itu mengambil inisiatif untuk terbang ke depan dan memberi hormat dengan dalam. Terima kasih banyak atas bantuanmu, senior. Bolehkah junior tahu nama terhormatmu? Junior adalah Lei Wan dari Lembah Maple Kuning. Kami tidak dapat berterima kasih cukup. Selain Nian yang telah memperkenalkan dirinya sebelumnya, yang lain juga mulai memberi hormat kepada Han Li dengan rasa syukur dan hormat. Shi Kyun dari sekte pedang raksasa, Tang Minghua dari sekte bulan terselubung, Xian Huan dari benteng kekaisaran surgawi menghormati senior. Senior, Han Li mengusap dagunya dan mengenakan ekspresi aneh di wajahnya. Pria tua gemuk itu adalah senior Marshal Uncle Lai yang telah menukarkan ramuan obat dengan formula pil. Meskipun dia hanya sedang mengamati kebiasaan umum di dunia kultivasi, Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa aneh dengan tindakan ini. Adapun wanita cantik bernama Nian, dia hanya pernah bertemu dengannya sekali sebagai senior Marshal Sister Nei ketika dia melindungi Murong Brothers dari senior Marshal Breterlu saat dia berada di Lembah Maple Kuning. Meskipun Han Li tidak memiliki banyak hubungan dengannya, dia telah mendengar banyak tentang bakat dan kecantikan, baik di luar maupun di dalam. Di masa lalu, ada banyak murid laki-laki yang mengaguminya. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia telah membentuk inti emas. Han Li tetap diam dan mengamati Lei Wan dan Nian dengan ekspresi yang rumit. Sementara itu, Lei Wan merasa bingung. Senior ini tidak hanya tampak terlalu muda, karena suatu alasan yang tidak diketahui, Lei Wan merasa wajahnya agak familiar seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Hal ini mengejutkannya dan mulai membuatnya merasa cemas. Saat Nian memandang Han Li, kebingungan tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Han Li enggan membuang waktu lebih banyak dengan diam dan akhirnya berkata, sepertinya Paman Bela Diri Lai benar-benar tidak mengingatku. Namun, formula pil yang diberikan Paman Bela Diri padaku tahun itu sangat membantuku. Ketika Lei Wan mendengar Han Li memanggilnya Paman Bela Diri, rahangnya ternganga dan dia tidak bisa menemukan kata-kata. Tetapi setelah mendengar Han Li menyebutkan formula pil, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mulai gagap dengan terkejut. Paman Bela Diri, formula pil. Kau adalah. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tertegun. Senior Nation Soul ini telah memanggil Lei Wan Paman Bela Diri. Ini benar-benar membingungkan pikiran mereka. Tetapi ketika Nian mendengarnya, dia mengamati Han Li sekali lagi dengan takjub sebelum berkata, kau adalah murid Paman Bela Diri Li? Han Li, junior saudara bela diri Han? Suara wanita itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Han Li merasa benar-benar terkejut. Aku tidak menyangka rekan Dawi Seni akan mengingatku. Meskipun Han Li tidak dikenal selama tahap Ki Condensation karena sikapnya yang rendah hati dan kultivasinya yang minim, benar-benar hanya sedikit yang mengenalnya. Namun, sejak dia selamat dari ujian darah dan api dan berhasil menjadi murid Li Huayuan,
Setelah memasuki tahap pendirian yayasan, banyak individu cerdik mulai memperhatikannya. Saudara senior bela diri ini adalah salah satunya. Setelah 6 sekte jalan setan menyerang negara Yui, reputasinya melonjak di kalangan murid-murid tingkat rendah berkat pencapaiannya dalam membunuh banyak kultivator Dao Iblis level. Meskipun dia tidak melihat wajahnya sejak saat itu, dia meninggalkan kesan mendalam padanya. Dengan penampilan Han Li yang persis sama seperti sebelumnya, dia teringat pada saudara junior bela diri Han yang terkenal di masa lalu dan tanpa sadar berteriak namanya dengan terkejut. "Memang kau adalah keponakan laki-laki bela diri Han?" Lei Wan merasa tenggorokannya kering dan pikirannya kosong. Dikatakan bahwa peristiwa aneh bisa terjadi di dunia kultivasi. Murid-murid yang luar biasa naik ke status yang sama dengan senior adalah hal yang umum. Tetapi untuk seorang junior yang berada di tahap pendirian yayasan tiba-tiba muncul di tahap jiwa baru lahir adalah sesuatu yang membuat seseorang yang berpengalaman seperti Lei Wan tertegun. Han Li melirik sekeliling dan dengan tenang berkata, "Paman bela diri Lei, tidak perlu terkejut seperti itu. Namun, tempat ini bukanlah tempat untuk berbicara. Mari kita berbincang saat kita bepergian." Ekspresi Lei Wan bergetar beberapa kali sebelum tertawa pahit. "Aku tidak berani menerima gelar sebagai paman bela diri. Karena senior Han telah memasuki tahap jiwa baru lahir, aku adalah juniormu." Ucapannya masih mempertahankan rasa hormat yang sama sejak awal. Terlepas dari identitas Han Li di masa lalu, kultivasinya saat ini jauh melampaui miliknya. Dia tidak berani dipanggil dengan gelar yang tidak pantas seperti itu. 3 kultivator lainnya akhirnya menyadari hubungan antara Han Li dan Wan Tianhe. Setelah saling melirik dengan bingung, ekspresi aneh muncul di wajah masing-masing. Han Li tidak terlalu memperhatikan hal ini. Setelah sejenak diam, dia mengangguk. Karena rekan Daois Lei mengatakan demikian, "Aku tidak akan berpura-pura sopan. Mari kita segera pergi dari sini. Kecepatanmu cukup lambat, jadi aku akan membawamu." Setelah itu, Han Li menepuk kantong simpanannya dan sebuah benda kecil yang indah muncul di tangannya. Setelah dia melemparkannya ke udara, sebuah benda persegi muncul di depan mereka dalam kilatan cahaya merah. Di bawah kendali segel mantra, kereta angin terbang dengan cepat membesar dan muncul lebih dari 30 meter lebar. Masuk ke kereta, Han Li memerintahkan mereka dengan tegas. Lei Wanhe dan yang lainnya tentu saja tidak memiliki keberatan dan semuanya meluncur ke dalam kereta dengan cepat. Begitu Han Li melangkah ke atas kereta angin terbang, dia mulai mengisi kereta dengan kekuatan spiritualnya. Setelah bergetar lembut sejenak, kereta itu menerjang langit sebagai semburan cahaya putih. Dengan kecepatannya yang luar biasa, ia menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Kecepatan kereta angin terbang membuat yang lain senang. Dengan kecepatan ini, para pejuang mantra tidak akan bisa mengejar mereka, menghilangkan kekhawatiran yang ada di pikiran mereka. Saat Han Li mengemudikan kereta angin terbang, dia dengan santai bertanya, "Rekan Daoist, negara Fang Yuan seharusnya sudah jatuh ke tangan para pejuang mantra. Mengapa kalian berada di sana, dan bagaimana kalian bisa terhalang oleh seorang pejuang mantra jiwa baru lahir? Jika daerah itu tidak begitu terpencil, tidak akan mudah untuk melarikan diri bahkan jika aku mengambil tindakan." Ketika kelima orang mendengar ini, mereka saling memandang dengan berbagai ekspresi. Pemimpin kelompok mereka yang jelas, Lei Wanhe, ragu sejenak sebelum menjawab, "Senior mungkin tidak tahu ini, tetapi kami tidak bertindak atas kehendak bebas kami. Kami berada di bawah perintah dari Persatuan 9 Negara untuk melaksanakan tugas penting. Akibatnya, kami terpaksa sibuk selama beberapa hari dan hadir selama invasi Maulen. Tidak ada pilihan lain, kami hanya bisa memilih rute terpencil dan terbang kembali. Namun, kami menemui beberapa pejuang mantra tingkat rendah di sepanjang jalan dan tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa ada seorang pejuang mantra jiwa baru lahir yang berada di dekatnya? Begitu kami selesai membunuh pejuang mantra tingkat rendah terakhir, kami ditemukan oleh orang tua aneh dan dikejar. Meskipun kami tahu kami tidak sebanding, jika kami menyebar, kami hanya akan menemui akhir lebih cepat, jadi kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Hanya beruntung senior Han datang kepada kami, jika tidak, kami pasti sudah menemui akhir." Saat Lei Wanhe berbicara dengan rasa syukur, dia mengamati keponakan laki-laki bela diri Han ini.
Sejujurnya, dia masih merasa seolah semua yang terjadi adalah mimpi. Ketika Han Li mendengar ini, dia kehilangan minat dan mendengus acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, dia lalu bertanya, "Rekan Dawis Le, apakah guruku Li Huayuan masih baik-baik saja?" Karena tidak ada gunanya menyembunyikan masalah ini, Lei Wan menjawab dengan jujur, "Senior Han, saudara junior bela diri Lei meninggal 100 tahun yang lalu dalam perang melawan para pejuang mantra Moleng. Adapun istrinya, dia tidak mampu membentuk inti emas dan mencapai akhir masa hidupnya." Han Li sedikit terkejut dengan kata-katanya dan menunjukkan sedikit kesedihan. Dia kemudian bertanya, "Apakah rekan-rekan saudara bela diri dan saudaraku bisa membentuk inti emas?" Lei Wan menghela napas dan berkata, "Tidak. Meskipun 3 dari murid junior saudara bela diri Li memiliki bakat yang luar biasa dan mencapai tahap inti palsu, mereka tidak ditakdirkan untuk membentuk inti emas." Han Li terdiam sejenak. Penampilan Yu Kun, Song Meng, Zhong Weiniang, dan yang lainnya muncul dalam pikirannya. Peristiwa masa lalu perlahan mulai muncul. Beberapa saat kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam. Karena saudara-saudara bela dirinya tidak bisa membentuk inti emas, dia tidak bertanya lebih lanjut tentang mereka. Kemungkinan besar mereka meninggal saat meditasi. Waktu yang dihabiskannya di lembah Maple Kuning tampak seolah-olah semuanya terjadi dalam mimpi lama. Saat itu, Nian tiba-tiba berkata, "Senior Han, apakah kau tertarik untuk bergabung kembali dengan lembah Maple Kuning?" Han Li mengangkat alisnya dan segera menjawab, "Kembali ke lembah Maple Kuning? Aku tidak memiliki minat seperti itu. Aku sudah menjadi seorang tetua dari Sekte Awan Melayang Aliansi Jalan Surgawi, dan aku merasa puas di sana." Kekecewaan muncul di ekspresi Nian dan ekspresi Lei Wan bergetar. Adapun ketiga lainnya, mereka tidak berani berbicara karena mereka tidak akrab dengan Han Li. Setelah sejenak ragu, Nian kemudian bertanya, "Apakah senior mengenali Xiaokuyer?" Han Li tertegun sejenak. Dia bertanya dengan ekspresi aneh, "Xiaokuyer, tentu saja aku mengenalnya. Kau tahu gadis kecil itu?" Pada saat yang sama, penampilan gadis muda yang aneh dan bersemangat itu terlintas di pikirannya. Han Li memiliki kesan mendalam tentang gadis muda yang telah ia rekomendasikan untuk bergabung dengan lembah Maple Kuning. Namun, tak lama kemudian, ia teringat pada pria tua kecil yang menerimanya sebagai murid, kakak saudara Senima. Saat memikirkan tentangnya, ia merasakan seberkas kesedihan. Pria tua kecil itu tidak mungkin telah membentuk inti emas mengingat usianya. Tetapi dia adalah orang yang memiliki persahabatan terdalam dengan Han Li di lembah Maple Kuning. Kemungkinan besar, dia sudah tiada. Dengan sedikit rasa kesal dan senyum yang samar, dia berkata, "Gadis kecil, saudara bela diri junior Xie bukan lagi gadis kecil. Dia sudah menikah dan memasuki tahap pembentukan inti beberapa puluh tahun yang lalu." Setelah Han Li pulih dari keterkejutannya, ia tersenyum dan berkata, "Oh, dia juga sudah memasuki pembentukan inti. Itu mengejutkan." Ning dengan lembut berkata, "Aku pernah mendengar saudara bela diri junior Xie berbicara beberapa kali tentang bagaimana senior menariknya ke dalam sekte. Saudara bela diri junior Xie selalu merasa sangat berterima kasih dan khawatir terhadap senior Han." Senyum Han Li memudar dan ia berkata dengan datar, "Saat itu, ku hanya memperkenalkannya kepada kakak saudara Ma karena bakatnya yang baik, tidak lebih dari itu. Sekarang ini hanyalah masa lalu." Nian dan Lei Wan hanya bisa saling tersenyum pahit dalam diam melihat usaha mereka yang gagal untuk membuat Han Li bergabung kembali dengan sekte. Mengenai alasan mengapa Han Linggan bergabung kembali, keduanya bisa menebak. Selama tahun ketika murid inti bergabung dengan Persatuan 9 Bangsa, karena Han Li tidak termasuk di antara mereka karena hanya seorang murid kecil di tahap pondasi, dia dikelompokkan sebagai umpan dan ditinggalkan. Tidak heran jika ia merasa begitu terasing dari lembah Maple Kuning dan tidak berniat untuk kembali. Ketika keduanya tidak memiliki hal lain untuk dibicarakan, Han Li tiba-tiba bertanya kepada kultivator bulan bertopeng yang berusia paruh baya, "Apakah kau memiliki seorang kultivator wanita bernama Namong Wan? Bagaimana kabarnya sekarang?" Suara Han Li tiba-tiba menjadi murung. Pria paruh baya bernama Tang Minghua terkejut dan segera menjawab dengan hormat,
Senior mengenal Bibi bela diri Nangmong. Dia saat ini mengawasi sekte dan dalam keadaan baik. Dalam keterkejutannya, Han Li tidak dapat menyembunyikan seberkas kegembiraan. Bibi bela diri, dia sudah memasuki tahap jiwa awal. Bibi bela diri Nangmong berhasil memasuki tahap jiwa awal lebih dari 100 tahun yang lalu, dan sekarang dia adalah seorang tetua di sekte kami. Apakah senior adalah teman lama Bibi bela diri Nangmong? Han Li menghela napas dan matanya menjadi redup. Teman lama, bisa dibilang begitu. Aku menerima kebaikan besar dari Bibi bela dirimu di masa lalu, dan aku selalu ingin bertemu dengannya lagi. Sayangnya, aku telah disibukkan dengan banyak hal selama tahun-tahun ini, dan belum pernah memiliki kesempatan. Hehehe, meskipun Bibi bela diri Nangmong jarang menerima tamu, senior seharusnya bisa dengan mudah menemuinya. Dalam 3 bulan, Bibi bela diri Nangmong akan menikah dengan tetua Wei Yi dari sekte pikiran mengalir, dan upacara doa pendamping mereka akan resmi menjadikan mereka pasangan kultivator. Perayaan ini awalnya hanya mengundang kultivator tingkat tinggi dari Persatuan 9 Bangsa. Tetapi karena senior adalah teman lamanya, dia pasti. Han Li merasakan kepalanya bergetar dan tidak dapat mendengar apapun yang dikatakan pria paruh baya itu. Ia tiba-tiba menghadapkan wajahnya kepada kultivator sekte bulan bertopeng tersebut dan dengan dingin bertanya, "Upacara doa pendamping?" "Ya." Dia berencana menikah dengan tetua Wei Yi Laiken dari sekte pikiran mengalir yang telah membentuk jiwa awal 300 tahun yang lalu dan memiliki kemampuan yang mendalam. Dia adalah seorang jenius kultivasi yang tidak berasal dari selatan surgawi. Kedua sekte kami menghabiskan banyak usaha untuk membuat hal ini menjadi mungkin. Ekspresi dingin Han Li membuat kultivator paruh baya tersebut ketakutan. Berbagai pikiran aneh mulai muncul di dalam dirinya. Tetapi di bawah tatapan membekukan Han Li, ia tidak bisa tidak melanjutkan berbicara. Lei Wanhe dan yang lainnya menunjukkan ekspresi aneh. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa hubungan antara Han Li dan Nangmong Wan tidak sesederhana itu. Mengapa Han Li bereaksi begitu kuat saat mendengar ini? Mengejutkan yang lainnya, ekspresi dingin Han Li hanya bertahan sesaat sebelum tiba-tiba menghilang. Dengan nada lembut, ia berkata, "Tidak perlu bagi saudara Dawis Tang untuk takut. Aku tidak memiliki niat jahat. Aku hanya mendengar bahwa cinta lamaku akan menjadi milik orang lain dan aku menjadi sedikit gelisah. Sekarang aku tahu tentang hal ini, aku tentu saja harus merayakan upacara sahabat baikku." Kultivator paruh baya tersebut menghela napas lega melihat Han Li yang tenang dan berulang kali mengucapkan kata-kata selamat datang. Namun, Han Li hanya menjawab dengan senyuman tipis. Yang lainnya di dalam kereta juga merasa lega. Bagaimanapun, 6 sekte Yui kini praktis menjadi satu kesatuan. Mereka tidak ingin terjadi apa-apa pada satu sama lain. Setelah itu, Han Li dengan santai menanyakan beberapa pertanyaan lagi terkait 6 sekte Yue. Karena masalahnya tidak terlalu penting, kelima orang itu dapat menjawab semuanya. Namun, ketika ia mendengar bahwa leluhur Lingu dari lembah Maple Kuning telah mencapai akhir masa hidupnya, Han Li mengernyit sejenak dan segera mengubah ekspresinya seolah tidak mendengar hal ini. Han Li tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ayah, Bibi bela diri Nangmong seharusnya memiliki seorang sepupu perempuan bernama Nangmong Bing. Dia juga seharusnya menjadi seorang kultivator di sekte bulan bertopeng." Kultivator paruh baya tersebut tampak bingung dan bertanya, "Nangmong Bing, senior pasti salah dengar. Bibi bela diri Nangmong selalu sosok yang menyendiri. Aku tidak pernah mendengar tentang sepupu perempuan. Apakah senior tidak keliru?" Ketika Han Li mendengar ini, ia terkejut. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mendesak, "Nangmong Bing seharusnya adalah seorang kultivator perempuan di tahap pembentukan inti dari sekte kalian. Apa mungkin kau tidak ingat?" Tang Minghua tersenyum pahit. "Jika orang ini benar-benar milik sekte kami, saya pasti akan mengetahuinya. Saya dapat bersumpah dengan pasti bahwa tidak ada wanita seperti itu di sekte kami." Dengan ekspresi terkejut, Lei Wanhe tidak bisa menahan diri untuk menyela. "Saudara Dawis Tang berbicara benar. Kami akan tahu jika ada kultivator pembentukan inti seperti itu di sekte bulan bertopeng. Dari mana senior mengetahui tentang orang ini?" "Tidak ada apa-apa. Aku hanya mengalami kesalahpahaman." Meskipun Han Li mengatakan ini, ia tampak bingung dan kehilangan arah. Han Li kini tahu bahwa Nangmong Bing bukanlah sepupu Nangmong Wan.
tetapi adalah Namongwan itu sendiri dengan menggunakan beberapa perubahan penampilan. Tidak heran mengapa dia tidak memperlakukannya dengan begitu kejam atau mengapa dia memiliki ekspresi aneh saat mereka berpisah. Setelah itu, Han Li sama sekali kehilangan minat untuk berdiskusi lebih lanjut dan dengan ekspresi murung, ia menjatuhkan kereta ke depan. Ketika yang lain melihat bahwa senior Han ini tidak dalam suasana hati yang baik, mereka tidak berani berbicara sembarangan. Untuk sementara, kereta angin itu benar-benar sunyi. Kurang dari setengah hari kemudian, Han Li menghentikan kereta angin di sebuah gunung tanpa nama. Han Li berdiri dan dengan tenang berkata, "Kita harus berpisah di sini. Tempat ini hanya sehari perjalanan dari perbatasan negara Fengyuan. Seharusnya aman di sini. Aku memiliki urusan yang harus aku urus dan tidak bisa terus menemani kalian." Lei Wanhe dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun lagi dan hanya sekali lagi berterima kasih kepada Han Li karena telah menyelamatkan hidup mereka sebelum terbang keluar dari kereta angin. Han Li tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi dan segera membalikan kereta sebelum menghilang dari cakrawala dalam sekejap mata. Kultivator tua dari benteng kekaisaran surgawi yang bernama Qian melihat kereta angin telah menghilang dari pandangan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudara Daois Lei, apakah benar bahwa senior Han dulunya adalah murid di Lembah Maple Kuning dan adalah keponakan bela dirimu di masa lalu?" Lei Wanhe mengernyit dan dengan kesal berkata, "Apa? Kau pikir aku orang yang suka bicara kosong?" Meskipun hidupnya telah diselamatkan oleh Han Li, kultivasi juniornya kini jauh melampaui dirinya dan dia menjadi seorang senior yang sebenarnya. Mengingat betapa hati-hatinya ia harus bersikap, ia tidak bisa tidak merasa dalam suasana hati yang buruk. "Hehehe, tidak perlu bagi saudara Lei untuk marah. Aku hanya merasa aneh. Jika saudara Daois berbicara jujur, senior Han seharusnya sekitar usia yang sama dengan saudara Daois nih." "Saudara Daois nih, sudah berapa lama kau berlatih?" tanya kultivator Qian dengan serius, seolah menyadari apa yang ditanyakannya. Nian menjawab dengan ekspresi berubah, "Aku berlatih selama 200 tahun sebelum mencapai tahap awal pembentukan inti." Kultivator Qian mengusap dagunya dan berkata dengan serius, "Sepertinya senior Han hanya menghabiskan waktu 200 tahun sebelum mengkondensasi jiwa awal. Apakah kau tahu apa artinya ini?" Kultivator pedang raksasa tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. "Apakah saudara Qian maksud?" Kultivator Qian dengan serius berkata, "Benar. Sangat mungkin orang ini akan mencapai tahap transformasi dewa. Sudah puluhan ribu tahun sejak terakhir kali ini terjadi." Meskipun kultivator yang mencapai tahap transformasi dewa segera menghilang dari dunia ini, masing-masing dari mereka adalah tak tertandingi dalam waktu singkat mereka berada di sini. Seluruh selatan surgawi, baik itu yang benar, iblis, atau bahkan netral, semua bersatu pada saat ini karena tidak ada yang mampu menahan kultivator tahap awal transformasi dewa. Dan telah berpikir sejenak, Nigian tersenyum dan berkata, "Saudara Qian pasti berlebihan. Meskipun saudara Daois Han berhasil mencapai tahap jiwa baru lahir dalam waktu yang begitu singkat, mencapai transformasi dewa masih merupakan hal yang jauh dari jangkauan. Itu tidak semudah itu. Sebenarnya, selama dia mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, dia dapat mengklaim dirinya sebagai penguasa di pihak mereka. Itu tampaknya jauh lebih mungkin." Dengan kilau semangat yang muncul di matanya, kultivator bersuku Qian perlahan berkata, "Hehehe, aku hanya berpikir terlalu banyak. Jika senior Han tidak mengalami kemalangan, dia pasti akan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di wilayah surgawi selatan. Mengingat hubungan erat yang dimilikinya dengan Lembah Maple Kuning, jika dia bergabung, aku rasa tidak akan lama sebelum kita dapat merebut kembali negara Yue." Setelah sejenak terdiam, Lei Wanhe menghela napas dan berkata, "Hubungan?" Saudara Daois baru saja melihat bahwa meskipun senior Han awalnya berasal dari Lembah Maple Kuning, dia sekarang adalah seorang tetua dari sekte awan mengalir dari aliansi Dao Surga. Selain itu, dia tidak memiliki niat untuk kembali. Terlepas dari kemampuannya, Lembah Maple Kuning tidak akan bisa menariknya kembali. Setelah mendengar itu, yang lain terdiam. Kultivator dari sekte pedang raksasa ragu-ragu berkata, "Mengapa senior Han memperlakukan sektemu seperti itu? Lagi pula, itu adalah tempat asalnya."
Apakah dia memiliki niat untuk membalas dendam atas apa yang telah dilakukan sektenya padanya dulu? Leiwani menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak bisa mengungkapkan rincian spesifik, tetapi peluang untuk merekrutnya tidak besar. Namun, dari pandanganku, hubungannya dengan senior Namong dari sekte bulan tersamar tampaknya cukup dalam. Mungkin senior Namong bisa mencoba berbicara dengannya. Meskipun dia tidak akan bergabung kembali dengan 6 sektinya, hubungan baik masih bisa terjalin. Tang Menghua dengan ragu berkata, ini, mungkin, aku harus kembali ke sekte dan menanyakan tentang hubungan antara senior Han dan bibi bela diri Namong. Biarkan saja. Menarik seorang kultivator tahap jiwa baru lahir bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Biarkan para tetua yang menangani ini. Senior Han seharusnya muncul di upacara dalam 3 bulan. Leiwani kemudian melirik sekelilingnya dan mengernyit. Bagaimanapun, mari kita segera kembali ke aliansi 9 negara. Tidak aman di sini. Ketika yang lain mendengar ini, 5 orang itu berhenti berbincang dan mulai terbang. Meskipun Leiwani berbicara dengan nada yang santai, dia sebenarnya merasa khawatir di dalam hati. Bagaimana dia bisa memberitahu nenek moyang Leng Hu tentang hal ini? Apakah dia bisa mengatakan bahwa seorang murid yang pernah dia abaikan di masa lalu telah menjadi sosok yang kuat seperti nenek moyang itu sendiri? Selain itu, hal itu telah menyebabkan Han Li membenci lebah maple kuning. Bukankah memberitahu senior bela diri ini sama dengan langsung menegur dia? Dia hanya bisa menghela napas dengan putus asa beberapa kali selama perjalanan sebelum melanjutkan dengan ekspresi muram. Karena kereta angin yang dia miliki terlalu mencolok, setelah Han Li keluar dari pandangan Leiwani dan yang lainnya, dia menyimpan kereta itu dan mulai terbang dengan cahaya biasa. Sekarang, setelah tiba-tiba mendapatkan berita tentang Namong Wan, dan berita buruk pula, dia perlu menenangkan dirinya dan memikirkan masalah ini dengan panjang lebar. Dulu, mereka hanya berhubungan sekali dan dia hanya melihatnya 2 kali. Karena ada perbedaan yang sangat besar dalam tingkat kultivasi mereka. Mereka hanya bertindak sebagai orang asing yang acuh tak acuh. Namun, pada suatu waktu yang tidak diketahui, Han Li tanpa sadar telah memikirkan Namong Wan sebagai wanitanya sendiri. Dengan suksesnya pembentukan inti emas dan jiwa baru lahirnya, Han Li mengakui dirinya layak untuk Namong Wan dan ide ini semakin mengakar dalam pikirannya. Akibatnya, dia hampir kehilangan akal sehatnya ketika mendengar bahwa Namong Wan akan menjadi pasangan Dao dengan orang lain. Berpura-pura tidak tahu bahwa Namong Wan akan menikah dengan orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Han Li. Satu-satunya pria yang bisa menikahinya dalam kehidupan ini adalah Han Li. Selain itu, dia yakin bahwa sebagai pria yang telah mengambil yin vital Namong Wan, dia seharusnya memiliki semacam perasaan terhadapnya juga. Dia pasti tidak bisa membiarkan perayaan itu berjalan lancar. Saat ini, dia sedang merenungkan apakah sebaiknya langsung menuju sekte bulan tersamar dan diam-diam menculik Namong Wan atau menghancurkan perayaan 3 bulan mendatang. Kedua metode ini jelas memiliki keunggulannya masing-masing. Meskipun metode pertama lebih mudah dilakukan, dia benar-benar meragukan apakah Namong Wan akan pergi bersamanya tanpa keberatan. Setelah semua, dia telah tinggal di sekte bulan tersamar selama bertahun-tahun dan telah menjadi seorang tetua di sektinya. Tidak mungkin dia tidak memiliki keraguan tentang meninggalkan tempat itu. Opsi kedua adalah muncul langsung pada hari perayaan. Ini bisa dibilang jauh lebih menantang karena dia harus menghadapi sekte bulan tersamar, 6 sekte Yui, dan bahkan aliansi 9 negara. Selama dia dapat menyelesaikan masalah yang muncul, dia bisa bersama Namong Wan dengan cara yang adil dan terhormat tanpa khawatir di masa depan. Tentu saja, ada metode yang lebih sederhana. Dia bisa membuat Wei Listen ini menghilang secara misterius dari dunia ini. Namun, metode ini juga merupakan yang paling berbahaya. Sekte pikiran mengalir bukanlah sekte kecil. Itu adalah sekte terbesar di aliansi 9 negara yang memiliki 5 tetua tahap jiwa baru lahir. Jauh lebih kuat daripada sekte Owan mengalir. Jika Wei Lichan tetap berada di dalam sekte sepanjang waktu, bahkan jika dia memiliki kemampuan luar biasa, Han Li tidak akan memiliki kesempatan untuk mencoba. Dan bahkan jika dia berhasil membunuhnya, jika identitas Han Li terungkap, dia akan menderita konsekuensi penuh. Saat Han Li merenung,
Dia berulang kali mengeluarkan berbagai rencana. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggabungkan metode-metode ini demi kelancarannya. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu mempercepat perjalanannya menuju sekte bulan tersamar untuk melihat Nangong Wan dan menanyakan niatnya. Jika dia memiliki keraguan yang berat atau kesulitan lain untuk pergi, dia akan mengunjungi sekte pikiran mengalir dan melihat apakah ada kesempatan untuk diam-diam menyingkirkan Wei Liten, mempertaruhkan segalanya demi solusi yang lancar. Jika tidak ada kesempatan untuk menyerang, dia akan muncul pada hari perayaan dan secara terbuka mengajukan tawaran untuk menikahi Nangong Wan. Apapun yang terjadi atau apakah dia bersedia setuju, dia harus memaksanya pergi. Hanya sedikit hal dalam hidupnya yang pernah membuatnya merasa seperti ini. Dia biasanya bertindak berdasarkan akal, bukan emosi. Tetapi kali ini, Han Li tidak dapat membiarkan Nangong Wan menikah dengan orang lain. Dengan kemampuannya saat ini, siapapun yang tidak lebih rendah dari seorang kultivator tahap jiwa baru lahir akhir tidak akan bisa menghentikannya. Dengan semua ini telah diputuskan, semangatnya mulai membara. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia meningkatkan kecepatan terbangnya dan segera melaju. Ketika 6 sekte Yui dikalahkan, mereka hanya bisa berlindung di aliansi 9 negara. Mereka menanamkan sekte mereka di negara dengan jumlah sekte paling sedikit, negara Biliang. Negara Biliang memiliki sangat sedikit kultivator karena kekurangan sumber daya kultivasi. Sedangkan untuk memilih siapa yang akan bergabung dengan 6 sekte, mereka tidak mungkin pilih-pilih. Selain itu, kultivator 6 sekte secara diam-diam dan terbuka saling berseteru dengan sekte-sekte lokal selama lebih dari 100 tahun sebelum berhasil membangun diri mereka dengan susah payah. Tentu saja, jalur roh dan sumber daya lain yang dimiliki 6 sekte Yui jauh lebih rendah dari yang mereka miliki di negara asal mereka. Namun, setelah bertahun-tahun bertarung dengan putus asa, 6 sekte akhirnya memulihkan sedikit kekuatan mereka, dan posisi mereka di aliansi 9 negara mulai meningkat. Dengan sekte bulan bertopeng menjadi yang terkuat di antara 6 sekte Yui, mereka berhasil menduduki rangkaian pegunungan dengan jalur roh yang baik. Sisi barat pegunungan Gemcut di negara Biliang adalah markas sekte bulan bertopeng. Mereka telah membangun berbagai bangunan dan mendirikan berbagai pembatas besar di sini. Pegunungan Gemcut dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat terendah berada di dasar gunung dan merupakan tempat tinggal para kultivator tingkat rendah. Tentu saja, hanya kultivator yang telah membentuk inti yang memiliki kualifikasi untuk tinggal di tingkat tengah. Meskipun kultivator tahap dasar tidak layak diperhatikan di mata mereka yang berada di tahap pembentukan inti dan di atasnya, di mata kultivator ki kondensasi yang stagnan, mereka dipandang sebagai pilar penting bagi sektenya. Berbagai pengurus sekte bulan bertopeng tentu saja adalah orang-orang yang sangat mampu, dan semuanya memiliki kultivasi tahap dasar, kecuali pengurus urusan duniawi, Yun Kun. Dia adalah satu-satunya pengurus Ki Condensation di sekte tersebut. Alasan ini mungkin terjadi adalah karena klan Yun, sebuah klan menengah yang berasal dari negara Biliang, telah menyambut 6 sekte ketika mereka baru memasuki negara tersebut. Mereka telah mengeluarkan banyak usaha khusus untuk sekte bulan bertopeng. Sebagai imbalan atas tindakan klan Yun, sekte bulan bertopeng hanya akan menugaskan murid-murid klan Yun untuk posisi kecil ini selama beberapa generasi ke depan. Namun, kebetulan Yun Kun adalah keponakan dari penguasa klan Yun dan tidak memiliki prospek masa depan dalam kultivasi. Sebagai hasil dari permintaan pribadi penguasa klan Yun, jajaran atas sekte bulan bertopeng menunjuknya sebagai pengurus sekte. Meskipun Yun Kun mungkin tidak memiliki banyak prospek dalam kultivasi, dia sangat terampil dalam dunia fana dan mampu menangani tugasnya dengan lancar tanpa kesalahan, mengukuhkan posisinya sebagai pengurus. Namun, karena aturan senioritas di dunia kultivasi, kultivator tingkat rendah di sekte bulan bertopeng tidak memperlakukannya dengan lebih hormat karena dia masih hanya seorang kultivator Ki Condensation. Dia juga dipandang dengan rendah oleh pengurus-pengurus tahap dasar lainnya. Namun, pengurus Yun tidak peduli tentang hal ini sedikit pun dan menghabiskan harinya dengan santai di sekte bulan bertopeng, memanfaatkan koneksinya dan merendahkan diri saat diperlukan. Suatu hari, Yun Kun muncul di sebuah desa fana terdekat dengan pegunungan Gemcut, membawa 2 murid sekte bulan bertopeng bersamanya yang memiliki kultivasi lebih rendah.
Seperti biasa, mereka berkeliling beberapa toko dan membeli beberapa barang sehari-hari. Tetapi tanpa diketahuinya, setelah dia melewati 3 toko ini, jejak spiritual yang tidak terdeteksi dengan diam-diam membungkus pakaian pengurus tersebut, memperhatikan kultivator Qi Condensation yang remeh ini dengan seksama. Tidak lama setelah Yun Kun mulai berbelanja di desa, dia dengan lancar mengumpulkan semua barang yang dibutuhkan dan terbang kembali ke pegunungan Gemcut bersama 2 asistennya. Namun, ketika ketiga mereka baru menempuh jarak 15 km dari kota, cahaya perak tiba-tiba berkilau di depan mereka, memperlihatkan seorang wanita muda yang cantik. Dia memandang ketiga orang itu dengan senyuman yang memikat. Kami adalah murid sekte bulan bertopeng senior. Meskipun kultivasi Yun Kun rendah, pemandangan aneh yang muncul di depannya menunjukkan bahwa wanita itu bukanlah sosok biasa. Dia segera mengandalkan identitasnya sebagai anggota sekte untuk melindungi mereka. Namun, tampaknya wanita itu tidak mendengar ucapannya. Dia tertawa kecil dan menghembuskan kabut merah muda dari mulutnya. Kabut itu tampak lambat, tetapi seketika melingkupi ketiga orang tersebut. Yun Kun dan rekan-rekannya tidak dapat melawan karena kultivasi mereka yang minim. Setelah mencium aroma kabut tersebut, mereka merasakan pikiran mereka memudar dan jatuh pingsan, segera terkulai di tanah. Tanpa ragu-ragu, wanita muda itu melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kabut putih dari lengannya. Kabut itu segera menangkap ketiga orang tersebut dan membawanya ke sisinya. Setelah melirik wajah mereka, wanita muda itu tertawa kecil dan bersinar dengan cahaya perak, lalu segera terbang ke angkasa bersama tawanan-tawannya. Cahaya putih itu bergerak lebih dari 5 km sebelum turun di sebuah hutan sepi. Di bawah sebuah pohon besar, terdapat seorang pemuda berpakaian biru yang duduk bersila dan sedang beristirahat dengan tenang. Begitu cahaya putih itu tiba-tiba muncul di depan mereka, ia pun menghilang. Yun Kun dan rekan-rekannya diletakkan diam-diam di depan pemuda itu, dan wanita muda itu melayang dengan anggun turun dari langit. Wanita itu berdiri di depan pemuda dan dengan hormat berkata, "Master, aku telah membawa orang-orang ini. Mereka menyebut diri mereka sebagai kultivator sekte bulan bertopeng. Mereka seharusnya adalah yang kau cari." Pemuda itu membuka matanya dan dengan acuh tak acuh bertanya, "Kau tidak membangunkan orang lain, kan?" Tentu saja, pemuda itu adalah Han Li yang telah menghabiskan sebagian besar bulan lalu bergegas menuju negara Bing Liang. Karena dia berencana untuk diam-diam menemukan Nangong Wan, dia tidak bisa secara terbuka mengunjunginya di depan pintu rumahnya. Akan lebih baik untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia perlu memahami beberapa detail tentang sekte bulan bertopeng dan memutuskan untuk tinggal di sebuah kota kecil di dekatnya. Sebagai seseorang yang pernah menempuh jalan kultivasi sejak dia adalah seorang kultivator tingkat rendah, Han Li mengerti bahwa murid-murid tingkat rendah dari sebuah sekte tidak dapat sepenuhnya memisahkan diri dari dunia fana. Kota terdekat dengan sekte seharusnya adalah tempat yang sering dikunjungi oleh murid-murid tingkat rendah. Dengan indera spiritual Han Li yang sangat besar, tidak peduli berapa banyak kultivator yang memasuki kota, mereka tidak akan bisa menghindari perhatian darinya. Awalnya, Han Li mengincar seorang murid sekte bulan bertopeng yang juga merupakan murid Qi Condensation, tetapi ketika seorang murid Qi Condensation yang mengenakan jubah pelayan tiba di kota, target Han Li berubah menjadi dia. Seorang murid dengan peringkat lebih tinggi tentu saja akan mengetahui lebih banyak tentang sekte. Dengan seutas indera spiritual yang terikat padanya, dia memerintahkan Silver Moon untuk menangkapnya dan rekan-rekannya. Setelah itu, mereka dibawa ke hutan tempat dia menunggu. Mengetahui bahwa Han Li saat ini sedang dalam suasana hati yang buruk, dia meninggalkan niat untuk bercanda dan menjawab dengan serius, "Master, tenanglah. Menangkap 3 kultivator Qi Condensation adalah tugas yang mudah. Itu pasti tidak menarik perhatian siapapun." Han Li melirik tubuh Yun Kun dengan ekspresi datar dan mendengus dingin. "Bagus sekali. Dengan teknik ilusi rubah iblis milikmu dan teknik armata mimpi milikku, kita akan membuatnya memberitahu kita segalanya." Silver Moon segera menjawab, "Seperti perintahmu, Master."
Setelah itu, dia berbalik dan menghembuskan beberapa napas kabut merah muda ke arah ketiga orang yang tergeletak di tanah, memenuhi seluruh area di sekitarnya. Han Li berdiri dan perlahan memasuki kabut itu. Tak lama kemudian, cahaya biru samar bergetar dari dalamnya. Meskipun pegunungan Gemcut memiliki nama yang terkenal, bagi siapapun yang pertama kali datang ke pegunungan itu tidak akan tahu mengapa ia disebut Gemcut. Pegunungan itu tidak tampak megah seperti namanya yang diimplikasikan. Sebaliknya, ia tampak aneh dan besar. Pegunungan Gemcut tidak memiliki banyak cabang pegunungan, tetapi pegunungan utamanya membentang puluhan kilometer. Selain itu, bagian bawah pegunungan tampak cukup halus dan datar tanpa tebing, seolah-olah itu adalah lereng besar. Namun, bagian tengah pegunungan tiba-tiba menjadi curam. Tidak hanya batu-batu pegunungan itu menakutkan curamnya, tetapi spiritual Qi jauh lebih melimpah. Di sanalah para kultivator pembentukan inti menempatkan tempat tinggal gua mereka sendiri. Namun, untuk mencegah serangan dari langit, pembatasan sihir yang ganas diletakkan di sekitar puncak pegunungan Gemcut. Murid-murid tingkat rendah tidak memiliki cara untuk mendaki pegunungan itu selain melalui beberapa jalur yang telah ditentukan. Han Li saat ini berdiri di tengah pegunungan Gemcut di sebuah jalan batu sederhana. Dia menatap ke atas puncak pegunungan Gemcut dengan ekspresi lembut. Penampilannya saat ini telah sangat berubah melalui penggunaan teknik pertukaran penampilan. Seluruh tubuh dan postur tubuhnya telah berubah persis seperti Yun Kun. Tentu saja, dia juga telah menahan kultivasinya di tahap Qi Condensation. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya dari Yun Kun dan bawahannya, dia mengurung ketiga orang itu di dalam sebuah lubang pohon kering dan dengan berani memasuki pegunungan Gemcut. Dengan medali perintah pelayan Yun Kun serta informasi yang telah ia peroleh dari teknik Dreamter, ia dapat dengan mudah memasuki sekte bulan bertopeng. Dia sekarang berdiri di sebuah kota pasar yang dibangun di sudut pegunungan Gemcut tempat ribuan murid berdagang untuk barang-barang yang diinginkan. Di antara mereka terdapat beberapa toko yang menjual barang-barang fana yang secara khusus dikelola oleh pelayan Yun ini. Han Li tidak langsung menuju puncak pegunungan. Sebaliknya, dia dengan sabar membawa barang-barang yang dibeli Yun Kun di kota fana dan mengantarkannya ke toko-toko ini. Dia meninggalkan setiap toko di bawah tatapan para pemilik toko dan melirik ke atas pegunungan. Dari ingatan ketiga murid ini, meskipun Nang Mongwan berada di ambang pernikahan, dia tidak menerima pengunjung secara bebas, meskipun tidak sedang dalam kultivasi tertutup. Bahkan murid-murid tingkat tinggi sekte pun kesulitan untuk bertemu dengan pendiri bela diri mereka. Nangong, adapun alasan mengapa Nangongwan setuju untuk menjadi pasangan kultivasi Wei Li Chun dari sekte pikiran mengalir, itu masih tidak diketahui oleh Han Li. Ketiga orang yang dia tangkap adalah peringkat rendah dan tidak mengetahui apapun mengenai hal itu, sangat mengecewakan bagi Han Li. Namun, dari ingatan mereka, Han Li dapat melihat dengan jelas, sebagai kultivator jiwa baru lahir termuda di sekte bulan bertopeng dan seorang kecantikan yang menakjubkan, Nang Mongwan memperoleh banyak pengaguman dari banyak murid tingkat rendah di sekte. Bahkan ada banyak murid laki-laki yang diam-diam menyimpan perasaan romantis terhadapnya, termasuk Yun Kun. Meskipun dia hanya melihat Nang Mongwan beberapa kali selama bertahun-tahun dia berada di sana, dia terpesona. Ketika dia mendengar bahwa Nang Mongwan akan menikah, pelayan Yun merasa tertekan selama beberapa waktu. Ketika Han Li melihat ingatan ini, dia terdiam. Sekarang Han Li telah menyelesaikan pengiriman barang-barang fana. Dia dengan santai menangani urusan lain sesuai dengan ingatan Yun Kun. Untungnya, pelayan Yun tidak memiliki hubungan yang terlalu mendalam di sekte dan tidak ada yang dapat melihat celah dalam perilakunya. Sejenak kemudian, Han Li melihat bahwa langit mulai gelap dan merasakan bahwa ini adalah waktu yang tepat. Menurut perilaku biasa Yun Kun, dia dengan tenang mendaki pegunungan. Meskipun Yun Kun hanyalah seorang kultivator Qi Condensation, dia tetap seorang pelayan sekte dan memiliki sebuah tempat tinggal kecil yang tidak mencolok di tingkat kedua pegunungan Gemcut. Han Li dapat masuk ke tingkat kedua pegunungan Gemcut tanpa masalah. Tetapi dia menemui beberapa kultivator pembentukan fondasi di sepanjang jalan. Ketika mereka melihat Han Li yang menyamar sebagai pelayan Yun, mereka masing-masing memandangnya dengan sinis. Beberapa bahkan mengabaikannya. Ketika Han Li sendirian, dia tertawa pahit sambil mengusap dagunya. Sepertinya,
Selain bawahannya pelayan Yuan, orang ini tidak akur dengan orang lain. Setelah memasuki tingkat kedua, Han Li tidak pergi ke tempat tinggal kecil Yuan Kun. Sebaliknya, dia terbang menuju puncak pegunungan melalui jalur dengan alat terbang yang rendah. Meskipun area lain tampak kosong, Han Li tahu bahwa pembatasan yang tangguh telah ditempatkan di sana. Dia tentu saja tidak berani menyentuhnya. Akhirnya, Han Li tiba di pintu masuk perbatasan antara tingkat kedua dan ketiga pegunungan. Ada dua kultivator pembentukan fondasi yang secara belak-belakan memblokir jalannya. Kultivator berkulit pucat itu mengernyit dan berteriak keras, "Yuan Kun, apa yang kau lakukan di sini? Kau seharusnya tahu bahwa kau tidak memiliki urusan di sini." Setelah lama ragu, dia berkata, "Saudara-saudara bela diri, bibi bela diri ini ingin bertemu dengan pendiri bela diri Nangmong. Apakah saudara-saudara bela diri bisa melaporkan hal ini?" Begitu kedua kultivator itu pulih dari keterkejutannya, mereka langsung membentaknya tanpa berpikir lebih jauh. "Apa yang kau katakan, Yuan Kun? Apakah kau sadar? Kau pasti sedang bermimpi jika mengira bisa bertemu dengan pendiri bela diri Nangmong." Han Li mengenakan ekspresi menyedihkan dan berkata, "Ketika bibi bela diri ini keluar untuk membeli beberapa barang, aku bertemu dengan seorang senior yang memiliki kultivasi yang tak terduga. Dia ingin aku memberikan sesuatu kepada leluhur bela diri Nangmong. Dia bahkan menempatkan sebuah pembatasan pada tubuhku, mengatakan bahwa hanya bibi bela diri Nangmong yang dapat menghilangkannya." Kultivator berkulit pucat itu bertanya dengan bingung, "Senior, apakah dia seorang kultivator formasi inti?" Dengan tetap mempertahankan ekspresi putus asa, Han Li menjawab dengan tak berdaya, "Ini, bibi bela diri tidak yakin." Tapi kultivator ini menyatakan bahwa dia adalah teman lama leluhur bela diri Nangmong dan ingin mengirimkan hadiah selamat atas perayaan besar yang akan datang. "Ada beberapa hal yang harus aku sampaikan langsung kepadanya. Seorang teman lama leluhur bela diri, apakah dia juga bisa jadi seorang jiwa baru lahir senior kali ini?" Kultivator kekar itu berbicara dengan nada terkejut. Setelah kultivator berkulit pucat itu pulih dari keterkejutannya, dia berkata dengan ragu, "Mungkin saja, tapi jika senior sudah ada di sana, mengapa dia tidak datang langsung ke gunung dan menyerahkan hadiah itu? Siapa yang tahu, mungkin senior ini memiliki urusan lain yang harus ditangani, atau mungkin dia merasa tidak nyaman." Setelah beberapa pemikiran, kultivator kekar itu dengan belak-belakan berkata, "Bibi bela diri Yuan, ulurkan tanganmu dan biarkan kami melihat pembatasan pada tubuhmu." Setelah mengharapkan hal ini, Han Li dengan tenang mengulurkan lengannya dan mengalirkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya, mensimulasikan sebuah pembatasan kekuatan magis yang aneh. Kultivator kekar itu menggenggam lengan Han Li dan menunjukkan keterkejutannya setelah merasakannya sejenak. Kultivator berkulit pucat itu juga penasaran menempatkan dua jarinya di lengan Han Li. Tak lama kemudian, dia pun mengenakan ekspresi serupa di wajahnya. Kultivator berkulit pucat itu merilekskan ekspresinya dan suaranya menjadi lebih lembut. "Benar, sebuah pembatasan yang mengerikan telah ditempatkan pada tubuhmu. Dari tingkat kompleksitasnya, sepertinya ini dilakukan oleh seorang kultivator jiwa baru lahir. Namun, kami tidak bisa membiarkanmu dengan mudah mendaki gunung hanya dengan ini. Pertama, keluarkan hadiah selamatnya. Salah satu dari kami akan membawanya kepada leluhur bala diri Nangmong dan melihat apakah orang ini benar-benar seorang teman lama. Jika leluhur bela diri bersedia untuk menemuimu, kau bisa mendaki gunung. Mengerti?" Bibi bela diri Yuan, ketika Han Li mendengar ini, dia mengenakan ekspresi pahit. Namun setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Han Li mengeluarkan sebuah kotak kayu panjang dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya kepadanya. Dia menambahkan dengan gelisah, "Ini sudah baik, namun paman bela diri harus menjelaskan dengan jelas tentang pembatasan yang dikenakan pada tubuhku." Penutup kotak kayu itu memiliki sebuah tali pembatasan perak yang samar diletakkan di atasnya. Dari fluktuasi ki spiritualnya, tampak bahwa ini cukup penting. Jelas terlihat bahwa ini untuk mencegah siapapun membuka kotak tersebut saat disampaikan. "Aku mengerti. Tunggu di sini untuk sementara waktu, saudara bela diri Junior Ma."
Aku pergi. Kultivator berkulit pucat itu berbicara dengan tidak sabar kepada Han Li dan memberikan peringatan kepada kultivator kekar sebelum terbang pergi dengan alat sihirnya sambil memegang kotak kayu. Han Li hanya bisa berdiri tenang di tempatnya. Meskipun dia yakin bahwa Namongwan akan menemuinya begitu dia membuka kotak itu, dia tetap merasa sedikit cemas. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penjaga yang tertinggal. Namun, ketika ditanya tentang penampilan senior yang mengantarkan hadiah ini, Han Li menjawab bahwa senior itu mengenakan jubah dan dia tidak bisa mengetahui apakah mereka seorang pria atau wanita. Setelah waktu yang cukup untuk menyantap makanan, kultivator berkulit pucat itu kembali dengan tangan kosong. Leluhur bela diri Nanlong mengatakan bahwa orang ini benar-benar seorang teman lama dan aku bisa membawamu untuk menemuinya agar pembatasan itu dapat dihilangkan. Setelah berbicara dengan singkat, kultivator berkulit pucat itu meminta Han Li untuk mengikutinya mendaki gunung. Han Li sangat senang dengan ini dan mengenakan ekspresi bersemangat saat mengikuti kultivator berkulit pucat itu. Berhati-hatilah, ada jalur yang tidak boleh kau ambil, apapun yang terjadi. Pembatasan ini jauh lebih kuat daripada pembatasan di tingkat tengah. Bahkan aku tidak akan selamat jika terjatuh ke dalamnya. Tentu saja, Han Li menjawab dengan mengangguk. Pada saat itu, seberkas cahaya biru melesat ke arah mereka. Kultivator berkulit pucat itu tampaknya mengenali pemilik cahaya ini dan berhenti dengan ekspresi hormat. Tak lama kemudian, cahaya itu tiba di depan mereka berdua dan memudar, memperlihatkan seorang kultivator berpakaian bordir paruh baya dengan penampilan yang mengesankan. Kultivator berpakaian bordir itu melirik Han Li dan berkata dengan nada dingin, "Bibi bela diri Sun, mengapa kau membawa seorang kultivator Ki Condensation ke puncak gunung? Apakah kau tidak mengerti aturan di sini?" Kultivator berkulit pucat itu tampak sangat menghormati kultivator berpakaian bordir dan segera menjelaskan, "Bela diri senior Lan, Bibi bela diri ini hanya mengikuti perintah leluhur bela diri Nangong. Aku tidak akan berani melakukannya jika tidak diperintahkan." Pada saat itu, Han Li melirik melewati pria berpakaian bordir itu dan menemukan bahwa dia hanyalah seorang kultivator formasi inti tahap awal dan dia tidak perlu terlalu memperhatikannya. Meskipun ini adalah pikirannya, dia juga mengadopsi ekspresi hormat dan tidak berani berbicara sembarangan. Ketika kultivator berpakaian bordir itu mendengar ini, dia terkejut sejenak sebelum dengan penuh takjub bertanya, "Bibi bela diri Namong ingin melihat orang ini. Ceritakan bagaimana ini bisa terjadi." "Begini, Bibi bela diri Yuan." Entah karena kultivator berkulit pucat itu tidak berani menyembunyikan masalah ini dari bela diri seniornya atau karena dia acuh tak acuh terhadap masalah ini, dia menceritakan kejadian yang telah terjadi. Seorang teman lama Bibi bela diri Nangong menempatkan pembatasan pada tubuhnya. Kultivator berpakaian bordir itu mengernyit dan tiba-tiba melihat Han Li dengan tatapan tajam. Kultivator berpakaian bordir itu langsung memerintahkan, "Biarkan aku melihat pembatasan pada tubuhmu." Han Li mengutuk campur tangan orang ini dan hanya bisa patuh. Kultivator berpakaian bordir itu menggenggam pergelangan tangan Han Li dan mengamatinya dengan seksama sejenak sebelum mengangguk. "Apa? Ini benar-benar aneh." Namun, meskipun pembatasan ini kompleks, tidak ada niat jahat. Sepertinya orang ini tidak memiliki niat buruk. "Silakan pergi dan temui Bibi bela diri Nangong." Setelah itu, dia tidak memperhatikan mereka berdua lagi dan melesat turun gunung dalam seberkas cahaya biru samar. Tak lama kemudian, cahaya itu redup dan menjadi samar, menghilang tak lama setelah itu. Kultivator berkulit pucat itu menunggu hingga kultivator berpakaian bordir itu pergi sebelum menarik napas dalam-dalam dan menatap ke arah di mana cahaya itu menghilang. Dia bergumam, "Teknik penghindaran tanpa tubuh Paman bela diri Lan bisa dibilang seindah namanya. Meskipun dia hanya berada di tahap awal formasi inti, bahkan cultivator formasi inti tahap akhir pun akan kesulitan menghadapinya." Teknik penghindaran tanpa tubuh. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergetar. Apakah orang ini memiliki hubungan dengan eksentrik tua Kyung yang dia lihat selama ujian darah dan api? Mungkin dia adalah keturunan atau muridnya. Pada saat itu, kultivator berkulit pucat itu telah rileks dan melanjutkan untuk memimpin jalan. Tak lama kemudian, Han Li melemparkan masalah tentang kultivator berpakaian bordir itu ke belakang pikirannya.
Karena puncak Gunung Gemcut tidak memiliki banyak kultivator sejak awal, mereka berdua tidak menemui siapapun saat mereka menuju sebuah tempat tinggal gua dekat puncak gunung. Kultivator berkulit pucat itu berbicara dengan nada kagum, "Ini adalah area meditasi leluhur bela diri Nanlong. Berbicaralah dengan hati-hati saat menjawab leluhur bela diri, dan jangan katakan apapun yang tidak terkait dengan pembatasan yang dikenakan pada tubuhmu. Mungkin dia akan memiliki beberapa manfaat untukmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik ke arah pintu dan dengan hormat berkata, melaporkan kepada leluhur bela diri, "Murid sudah hadir." "Oh, aku mengerti. Biarkan murid masuk sendirian. Kau boleh pergi." Suara itu samar membawa sedikit keakraban dan keanehan. Setelah kata-kata itu diucapkan, pintu gua bergetar dengan cahaya kuning dan batu itu terbuka. Han Li melangkah maju tanpa ragu. Untuk kejutan Han Li, ada seorang kultivator wanita cantik yang mengenakan jubah lengan pendek kuning berdiri di balik pintu. Dia tampak berusia 18 tahun dan memiliki kultivasi pendirian yayasan tahap awal. Wanita itu memeriksa sosok Han Li yang telah berubah menjadi Yun Kun dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia berkata dengan dingin, "Ikuti aku. Leluhur bela diri sedang menunggu di aula utama." Wanita itu berbalik dan masuk ke dalam tempat tinggal gua. Han Li menghela napas pelan dan mengikuti dengan cermat di belakangnya. Tempat tinggal gua Namong Wan tidak bisa dianggap besar. Wanita pendirian yayasan itu membawa Han Li menyusuri sebuah koridor pendek dan melalui beberapa ruangan kecil sebelum tiba di aula utama. Aula itu didekorasi dengan elegan dan ada semacam esensi tak dikenal yang dibakar di sudut ruangan yang tidak diketahui. Ada 2 pot bunga kecil yang menarik, masing-masing dengan arbel berharga yang tumbuh subur di dalamnya. Ada sebuah meja kayu persegi yang indah di tengah aula. Di setiap sisi terdapat kursi jerami hijau muda. Salah satu kursi itu ditempati oleh seorang wanita muda berambut hitam yang mengenakan pakaian putih. Dia sedang menatap pedang perak besar yang berkilau di tangannya. Kotak kayu di atas meja sudah terbuka dan terletak kosong. Ketika wanita berbaju putih itu melihat Han Li masuk, dia mengelus pedang perak sebelum mengembalikannya ke dalam kotak kayu. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Han Li dengan lembut. Wajah yang selama ini Han Li rindukan dalam banyak mimpi kini muncul di hadapannya. Sebuah dagu yang sedikit runcing, hidung yang halus, dan mata yang cerah serta memikat. Jejak-jejak familiar ini membuat Han Li merasakan kegembiraan dan kehangatan di hatinya yang telah lama terpendam sejak terakhir kali dia menghabiskan waktu bersamanya. Rasanya seperti sudah bertahun-tahun yang lalu. Segala pikiran atau kata-kata telah lenyap dari benaknya saat itu. Hanya ada gairah yang meluap-luap. Ketika Namong Wan melihat Han Li yang begitu berani menatapnya, dia tertegun sejenak. Dengan ekspresi merenung muncul di wajahnya, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Namong Wan mengangkat kepalanya dan beralih ke wanita berbaju kuning yang telah membimbing Han Li. Dia dengan tenang berkata, "Yur, pergi dulu, aku akan berbicara dengannya sendirian." Setelah sedikit terkejut, dia segera menundukkan kepala dan berkata, "Ya, leluhur bela diri." Dia kemudian pergi dengan tenang dari aula dan menghilang dari pandangan. Han Li menunggu dengan tenang hingga wanita berbaju kuning itu menghilang sebelum melirik sekeliling dengan indera spiritualnya. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang hadir, dia menatap Namong Wan dan membentuk sebuah mantra tangan. Dengan serangkaian ledakan yang menggema dari tubuhnya tiba-tiba tumbuh beberapa inci dan cahaya biru yang berkilau mengungkapkan wajah aslinya. "Jiti memang kau, Han Li." Ekspresi rumit muncul di wajah Namong Wan, tetapi tidak ada jejak keterkejutan, hanya sebuah desahan pelan. Tidak tahu bagaimana memanggilnya, dia gagap sebelum canggung berkata, Kau tahu aku akan datang." Setelah mengucapkan ini, Han Li merasakan sedikit penyesalan dan tidak dapat menahan diri untuk merasa kesal pada dirinya sendiri. "Kau, panggil aku Waner." Reaksi canggung Han Li membuat Namong Wan mengendurkan keningnya. Dia tersenyum lembut, memperlihatkan mata cerah dan kecantikan yang memesona. "Waner." Han Li merasa sangat senang dan tidak dapat menahan diri untuk memanggil namanya dengan lembut. Akhirnya, dia melepaskan kecemasan yang menggelayuti hatinya. Dia benar-benar memiliki perasaan untuknya. Dia tidak akan menunjukkan penampilan seperti itu jika tidak. Untuk sesaat,
Han Li menatapnya dengan penuh kekaguman. Namong Wan memerah dan menoleh. Dengan nada datar berkata, "Apa yang menarik dari menatapku? Apakah aku lebih cantik daripada selir barumu?" Ketika Han Li mendengar kata-kata tidak senangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut. "Selir? Jetiko juga tahu tentang itu." Namong Wan menundukkan kepalanya dan melihat ke lantai. Dia mendengus dan dengan kesal berkata, "Kau adalah tetua baru di sekte Wan berselimut dan baru saja mengkondensasi jiwa baru lahir di usia sekitar 200 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu?" Setelah sejenak, sesuatu segera terlintas di benaknya. Apakah itu kultivator bernama Tang? Namong Wan menyapu sedikit rambutnya dan tersenyum misterius kepada Han Li. "Jetiko tidak bodoh, memang benar itu keponakan bela diri Tang. Dia telah menggunakan metode khusus untuk mengirimkan tali suara kepadaku. Ketika aku menerimanya, aku tidak bisa mempercayainya. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, kau kembali sebagai kultivator jiwa baru lahir. Dulu, aku tidak begitu memperhatikan masalah ini. Oleh karena itu, aku segera meminta informasi terkini tentang sekte Owan berselimut. Meskipun agak lambat, aku tahu keadaan umum dirimu. Dengan kemunculanmu yang tiba-tiba, kau menjadi tetua di sekte Owan berselimut. Kau meninggalkan pasar barang di tengah jalan dan pergi, tetapi aku sedikit tahu tentang ini. Namun, selirmu masih berada di kota langit yang melayang hingga hari ini." Han Li mengusap dagunya dan menunjukkan sedikit rasa malu saat mencoba menjelaskan. "Saat itu, aku memberitahunya untuk mengikuti seorang tetua kembali ke sekte. Sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya. Namun, selir ini..." Namong Wan memotong, "Cukup, tidak perlu berbicara lebih banyak tentang itu. Aku tidak akan mengeluh tentang bagaimana kau mengambil selir. Lagi pula, bukankah aku juga akan menikah?" Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedih dan sangat lemah. Ekspresi Han Li sedikit berubah. Dengan suara yang suram, dia bertanya perlahan, "Apa yang terjadi dengan itu? Apakah kau benar-benar berencana untuk menikahi orang itu?" Namong Wan menggigit bibir merahnya dan matanya bersinar. "Sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku punya pertanyaan sendiri. Kenapa kau datang? Apakah kau ingin aku tidak menikahi orang ini? Atau kau ingin membawaku pergi?" Dengan tekad yang penuh, Han Li segera menjawab, "Tentu saja aku ingin membawamu pergi. Aku ingin kau menjadi istriku. Tidak peduli siapa yang ingin mengambil orang yang aku cintai, mereka harus melewati aku terlebih dahulu. Itu adalah mimpi yang indah. Tetapi kapan aku pernah setuju untuk menjadi istrimu?" Namong Wan memerah dan dengan malu-malu membalasnya dengan nada yang menawan. Han Li hanya tersenyum diam dan tidak mengucapkan apapun lagi. Karena dia masih baru dalam urusan seperti ini, lebih baik tidak mendalami terlalu dalam. Segera, rasa malu Namong Wan menghilang dan dia dengan ekspresi datar berkata, "Kau harus tahu bahwa di tahun uji darah dan api, pikiran pertamaku adalah membunuhmu menjadi berkeping-keping setelah kau mengambil keperawananku. Setelah itu, aku akan menggunakan pita burung vermilion untuk mengubah tubuhmu menjadi abu untuk memenuhi balas dendamku. Bagaimana mungkin aku tidak merasa sangat benci padamu setelah aku menjaga kesucian tubuhku selama lebih dari 100 tahun? Tetapi kau datang dan mengambilnya? Dari apa yang kau katakan, seharusnya aku sudah mati." Han Li mengusap hidungnya dan merasa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah itu, wajah Namong Wan memerah dan dengan tidak senang membalasnya, "Tentu saja, seandainya bukan karena suatu kebetulan yang tidak dapat dijelaskan yang membuat hatiku melunak, aku tidak akan melepaskanmu. Apakah kau percaya bahwa kultivator formasi inti bisa ditangani dengan mudah?" Han Li tersenyum lebar dan tidak mengucapkan apapun lagi. Setelah Namong Wan menjelaskan sedikit tentang dendam yang dia miliki terhadapnya, dia melanjutkan, "Setelah kami pergi dan kembali ke sekte, entah kenapa, aku tidak bisa menghilangkan gambarmu, baik saat berkultivasi maupun saat meditasi terasing. Selain itu, gambarmu hanya menjadi semakin jelas seiring waktu dan semakin sering muncul di pikiranku. Saat itu, aku menyadari bahwa kau menjadi iblis dalam pikiranku. Jika aku tidak mengusirmu, aku khawatir kultivasiku akan terhenti selamanya. Hanya ada 2 metode untuk mengusir iblis dalam pikiran. Aku harus menikahimu dan bersatu denganmu, memenuhi godaan itu,
atau membuatmu lenyap dari dunia ini. Jika kau tidak ada lagi, iblis itu akan perlahan memudar. Karena ada perbedaan yang terlalu besar dalam kultivasi, tidak mungkin memilih yang pertama. Setelah lama menderita batin, aku akhirnya menggigit bibir dan dengan tegas memutuskan untuk memusnahkanmu. Tetapi sebelum aku bisa melakukan ini, 6 sekte iblis telah menyerang kami, dan aku bertemu denganmu di kamp perang untuk sekte-sekte Yui. Saat itu, kau adalah kultivator pendirian yayasan, dan ini membuat tekadku goyah. Jika kau bisa terus berkembang, aku merasa bahwa menjadi suami istri tidak akan mustahil. Han Li tersenyum pahit dan bergumam, jadi ternyata kau ingin membunuhku saat itu. Ketika aku melihatmu pada saat itu, aku sangat senang melihatmu. Tetapi sikapmu yang dingin dan acuh tak acuh membuatku terbangun. Itu membuatku tertekan selama beberapa hari setelahnya. Nang Mongwan tersenyum mendengar ini tetapi melanjutkan tanpa menjawab. Sejak saat itu, sekte-sekte Yui mengalami kekalahan besar karena pengkhianatan Gunung Binatang Roh. Setiap dari 6 sekte kemudian mulai mengungsikan murid-murid mereka dari negara Yui. Sebagai kultivator formasi inti termuda, aku awalnya termasuk di antara mereka yang dievakuasi. Tetapi saat itu, aku memiliki teman baik di lembah Mapel Kuning. Dalam surat-surat kami, aku menemukan rencana samar untuk rencana evakuasi leluhur Linghu. Aku tahu bahwa kau mungkin berada di zona bahaya. Aku merasa terkejut dengan fakta ini dan hanya satu pikiran yang memenuhi pikiranku, menyelamatkanmu. Ketika aku pergi, aku terlalu lambat. Pertempuran sudah berakhir. Sebagian besar murid sudah mati, hanya beberapa yang berhasil melarikan diri. Tidak tahu apakah kau selamat atau tidak. Aku hanya bisa kembali dengan putus asa ke sektiku sendiri dan membantu murid-murid yang tersisa dalam perjuangan melawan iblis Dao. Akibatnya, aku terluka parah melawan seorang kultivator formasi inti dan dikejar oleh beberapa junior. Aku rasa kau tahu apa yang terjadi setelahnya. Tidak ada orang bernama Nangong Bing di dunia ini. Aku hanya mengubah penampilanku. Ini bukan karena aku tidak ingin mengungkapkan identitas asliku, tetapi aku tidak bisa memberitahumu bahwa seorang kultivator formasi inti sepertiku datang untuk menyelamatkanmu dengan maksud khusus untuk menikahimu. Selain itu, karena aku menyerap sebagian besar kultivasimu saat itu, sangat memalukan untuk mengungkapkan wajah asliku kepadamu. Namun, aku tidak ingin kau mengikutiku kembali untuk bergabung dengan sekte bulan bertopeng. Aku hanya ingin kau mengikutiku agar aku bisa mengungkapkan penampilanku yang sebenarnya dan membantumu membentuk inti emas. Kita akan menikah setelahnya. Tetapi siapa yang bisa menduga betapa serakahnya kau? Atau mungkin karena sikap berlebihan yang keras kepala, sehingga kau hanya mengambil batu roh? Kau membuatku benar-benar tak berdaya. Setelah mengucapkan itu, senyum samar muncul di wajahnya dan dia menatap Han Li dengan tajam. Tetapi bagaimana mungkin Han Li merasakan sedikit kebahagiaan dari matanya? Tentu saja, Han Li tidak bisa tahu bahwa jika dia setuju untuk mengikutinya kembali ke sekte bulan bertopeng, Nangong Wan pasti akan mengangkat prospek pernikahan. Namun, kemungkinan terbesar adalah bahwa dia akan dengan santai setuju untuk menjadi pendamping Dao wanita lain, menyelesaikan iblis dalam pikirannya dengan cara yang mengecewakan. Orang yang menikah dengannya kemungkinan besar adalah seseorang yang secara pribadi dicari oleh Nangong Wan. Tidak banyak yang bisa dikatakan setelah kita berpisah. Aku kembali ke sekte bulan bertopeng. Setelah sekte kami mendapatkan pijakan di negara Biliang, aku menyusup ke negara Yui untuk mencarimu. Namun, informasi yang aku peroleh cukup mengerikan. Aku hanya tahu bahwa kau telah diburu oleh sekte roh hantu. Detail konkret dari masalah ini tidak diketahui. Tak lama setelah itu, aku ditemukan oleh Dao Iblis dan terpaksa kembali ke aliansi 9 negara. Setelah itu, aku tidak pernah mendapatkan informasi tentangmu. Aku percaya bahwa kau sudah mati dan iblis dalam diriku terkait denganmu perlahan menghilang. Sepanjang perjalanan, aku berhasil mengkondensasi jiwa awal dan dengan lancar menjadi seorang tetua di sekte bulan bertopeng. Dan kini kita berada di sini. Nangong Wan berbicara dengan nada tenang. Ekspresi Han Li berubah beberapa kali saat mendengarkan penjelasan Nangong Wan yang tidak terburu-buru. Di masa lalu, dia telah melakukan banyak hal yang sama sekali tidak ia ketahui, membuatnya memandangnya dengan kehangatan yang lebih besar. Sesaat kemudian,
Han Li tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi dengan Wei Listen? Nang Mongwan tersenyum dingin. Wei Listen, aku tidak sengaja bertemu dengannya saat dia bepergian beberapa tahun yang lalu. Aku tidak menyukainya. Dia tampak elegan dan mulia. Tetapi dia adalah seorang pencuri munafik dan seorang playboy. Aku mendengar bahwa dia secara diam-diam melakukan teknik menarikin pada masing-masing dari 8 murid perempuannya. Dia kemungkinan memiliki niat jahat untuk menikahiku. Itulah sebabnya aku menolak permintaannya yang pertama untuk menikahiku. Menolak? Apa yang berubah? Han Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Nang Mongwan tidak langsung menjawab dan tiba-tiba bertanya, apakah kau tahu tentang 3 besar kultivator jiwa awal di selatan surgawi? Ekspresi Han Li menjadi suram dan merasakan ada yang tidak beres. Tentu saja, ada 1 kultivator jiwa awal tahap akhir di Dao Keadilan, Dao Iblis, dan Aliansi 9 Negara, masing-masing hanya selangkah lagi dari memasuki tahap transformasi dewa. Inilah cara ketiga kekuatan super ini tetap berada pada pijakan yang sama. Adapun aliansi Dao Surgawi kita, kami memiliki 2 pasangan Dao tahap menengah jiwa awal yang mahir dalam teknik kerjasama. Bersama, mereka mampu menahan seorang kultivator jiwa awal tahap akhir, meskipun dengan kesulitan. Kenapa? Apakah Wei Lichen ada hubungannya dengan salah satu dari mereka? Tepat sekali. Paman besar Wei Lichen adalah Wei Wuya, salah satu dari 3 kultivator besar. Sebagai tetua tertinggi di Aliansi 9 Negara, Wei Wuya ini menguasai seni kultivasi beracun yang jarang terlihat. Dengan sapuan tangannya, dia mampu merenggut nyawa tanpa kontak. Kemampuannya yang luar biasa melampaui imajinasi. Nang Mongwan menyatukan jari-jarinya dan tersenyum pahit. Han Li meringis dan cahaya jahat muncul di matanya. Apakah Wei Wuya secara pribadi menyulitkanmu? Nang Mongwan mengenakan ekspresi marah. Tidak. Tetapi Wei Wuya terlibat langsung. Kau mungkin tidak tahu ini, tetapi tetua besar sekte kami sebelumnya telah meninggal dan digantikan oleh seorang kakak senior tua. Meskipun kultivasinya tidak lemah, dia memiliki akal yang licik dan biasanya berselisih denganku. Meskipun kami akur dengan tetua lainnya, hubungan di antara kami sangat buruk. Ekspresi Han Li semakin muram saat Nang Mongwan melanjutkan ke pokok permasalahan. Setelah Nang Mongwan menggigit bibirnya, dia berkata, setelah menolak permintaan pernikahan Wei Lichen beberapa kali, Wei Lichen secara pribadi menyebabkan Wei Wuya mengunjungi kakak seniorku ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, 6 bulan kemudian, selama periode inkarnasi teknik inkarnasi esensi perempuan, dia tiba-tiba membatasi dan memaksaku untuk menikahi Wei Listen. Setelah terkejut sejenak, Han Li dengan tidak percaya berkata, apakah kakak seniormu tidak gila? Menggunakan cara seperti itu untuk menghadapi seorang kultivator jiwa awal dari sekte yang sama? Nang Mongwan tersenyum sinis dan berkata dengan nada mengejek, bukankah itu kenyataannya? Aku tidak menyangka dia akan gila sampai sejauh ini. Namun, tampaknya syarat Wei Wuya benar-benar sulit untuk ditolak. Aku kemudian menemukan bahwa selama sekte bulan bertopeng setuju dengan pernikahan ini, tidak hanya 6 sekte akan memperluas keluar dari negara Biliang, tetapi Wei Lichen juga bersedia meninggalkan sekte pikiran mengalir. Setelah menikahiku dan bergabung dengan sekte bulan bertopeng, untuk 2 keuntungan dengan harga 1, dia bertindak tanpa ragu. Terlepas dari niatku, dia merilis informasi bahwa aku akan menikah dengan Wei Lichen dan bersiap untuk mengadakan perayaan, ingin memaksa menyimpulkan masalah ini sebelum bisa diubah. Jika aku ingin mundur kemudian, aku tidak akan memiliki cara untuk melakukannya. Han Li dengan gembira berkata, jadi ternyata kau tidak setuju dengan masalah ini. Kata-kata ini mengenai keinginanmu untuk menikahiku membuatku terkejut. Nang Mongwan memandang Han Li dan berkata dengan tidak senang, aku masih memiliki sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Setelah mengkondensasi jiwa awal selama bertahun-tahun, mengapa kau tidak mencariku lebih awal? Jika kau datang setahun lebih awal, masalah merepotkan ini bisa dihindari. Bukan karena aku tidak ingin menemuimu, tetapi lebih karena Han Li berusaha memberikan penjelasan, tetapi setelah sejenak, ia merasa ini benar-benar aneh juga. Meskipun Han Li samar-samar merasa bahwa Nang Mongwan seharusnya adalah seseorang yang sangat ia hargai, entah mengapa
Ia tidak pernah terpikir untuk menyentuh perasaan ini, jika bukan karena berita tentang Na Mongwan yang tiba-tiba menikah. Ia khawatir ia masih akan ragu-ragu mengenai masalah ini, daripada langsung menghadapi perasaan tersebut. Saat ekspresi Han Li tetap tenang, Na Mongwan dengan anggun berdiri dan melangkah beberapa langkah menuju Han Li. Dia langsung menatap matanya dan berkata, "Sebenarnya, keadaanku hampir sama dengan keadaanmu. Meskipun pengalaman dan kemampuan kita jauh melampaui makhluk fana, kita merasa takut dan tidak terbiasa dengan petualangan pertama dalam emosi kita. Meskipun kita memiliki kesan yang mendalam satu sama lain, kita bukan pasangan fana setelah semua. Kita tidak dapat melepaskan semua hasrat kita dalam sekejap dan membiarkan emosi kita membara seperti bintang. Untuk sikap yang optimal dalam kultivasi, para kultivator tidak punya pilihan selain melemahkan emosi kita dan mengubur sebagian besar dari mereka. Yang tersisa hanyalah hubungan biasa dan datar yang bertahan lama. Namun, ketika aku mendengar bahwa kau masih hidup, aku merasa sangat bahagia dan menghabiskan 2 hari untuk mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum akhirnya memutuskan untuk menerimamu sesuai dengan perasaanku." Setelah dia mengucapkan ini dengan nada lembut, Na Mongwan mengulurkan tangannya yang ramping dan menggenggam telapak tangan Han Li. Setelah sejenak hening, Han Li meletakkan tangan lainnya di atas tangan itu. Sensasi lembut dari tangannya membuatnya merasakan sedikit kenyamanan. Na Mongwan memerah dan dengan cepat menarik tangannya, sambil melotot malu pada Han Li di prosesnya. Han Li tidak mempermasalahkan ini dan hanya tersenyum. "Waner, meskipun kau terjebak di sini, dari betapa tenangnya kau pasti sudah memiliki rencana untuk melarikan diri. Mengapa kau tampak begitu bebas dari kekhawatiran?" Saat Na Mongwan mendengar ini, dia tersenyum dan niat licik tersirat di matanya. "Kau benar-benar cepat berpikir. Ya, meskipun aku dalam tahanan rumah, hanya sedikit orang di kalangan atas yang menyadari masalah ini. Murid biasa sepenuhnya tidak tahu. Jika tidak, aku tidak akan bisa langsung menerima tali suara dari bibi bela diri Tang. Namun, banyak pembatasan telah dikenakan pada tubuhku karena takut aku melarikan diri. Pembatasan lainnya tidak menjadi masalah bagiku karena itu ditempatkan tanpa pengetahuan tentang kemampuan luar biasa yang bisa aku lakukan setelah memasuki tahap jiwa awal. Pembatasan umum ini bisa dihapus kapan saja, mengembalikan kultivasiku yang sebenarnya. Tetapi ada satu pembatasan yang tidak mudah dihapus. Teknik pembatasan hati secara pribadi ditempatkan pada tubuhku oleh kakak senior itu. Teknik ini adalah sesuatu yang dipersiapkan dari sebuah catatan. Jika aku tidak mau menyetujui pernikahan, dia bisa menggunakan teknik ini untuk mengendalikan aku sementara. Dia bahkan menggunakan esensi darahnya sendiri untuk menempatkan pembatasan tersebut, menciptakan tali pembatasan yang berfungsi sebagai titik kunci dari pembatasan tersebut. Melalui penggunaan medali pembatasan ini, aku tidak akan bisa melarikan diri dari kendalinya dalam jarak 50 km darinya, kecuali jika itu dihancurkan. Untungnya, tidak ada jarak yang terlalu besar antara kultivasi kami, dan dia hanya bisa mengendalikan aku untuk melakukan beberapa gerakan sederhana. Dia tidak akan memiliki kendali atas kekuatan sihir dalam tubuhku. Han Li dengan penasaran bertanya, "Jadi rencanamu adalah?" Na Mongwan tersenyum lembut dan tertawa. Dia berkata dengan nada tanpa khawatir, "Awalnya aku berpikir untuk mengembalikan kekuatan sihirku saat keamanan paling ringan, beberapa hari sebelum upacara akan berlangsung. Setelah itu, aku akan segera melarikan diri jauh-jauh. Selama aku berada di luar jangkauan talisman pembatasan, dia tidak bisa mengendalikan aku. Tetapi karena kau sekarang di sini, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Bagaimanapun, kau adalah pria yang ingin menikahiku. Dari apa yang kudengar, kau mampu dengan mudah mengalahkan seorang kultivator dari tingkat yang sama. Kau pasti cukup terampil." Han Li mengernyit dan bergumam, "Teknik pembatasan hati. Pembatasan itu benar-benar merepotkan. Apakah ada cara lain untuk menghapusnya selain menghancurkan medali itu?"
Mata cerah Nang Mongwan berkilau dan dia berkata dengan santai, bahkan jika tidak ada, biarkan saja. Kita akan jauh dari sekte bulan bertopang bagaimanapun. Mata Hanli menyempit dan kilau dingin berkilau dari matanya. Dia dengan tegas berkata, tidak masalah, bukankah itu hanya sebuah tali pembatasan? Itu pasti berada di tangan kakak seniormu. Aku bisa pergi dan mengambilnya. Aku juga bisa melampiaskan sedikit kemarahan untukmu. Nang Mongwan menggelengkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum, menunjukkan sedikit nakal. Aku hanya mengatakannya untuk menguji niatmu. Aku benar-benar tidak berniat agar kau pergi dan merebut tali pembatasan itu. Kakak seniorku adalah seorang kultivator jiwa awal menengah dan memiliki kemampuan yang melampaui kultivator jiwa awal tahap awal seperti kita. Mari kita menyelinap pergi dengan diam-diam. Terburuknya, aku hanya akan menghabiskan 10 tahun lagi untuk mengikis formasi itu. Hanli terdiam. Waktu untuk bersatu dengan wanita dari dunia lain ini segera tiba. Hanli tersenyum dan dengan percaya diri berkata, tidak masalah. Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Jika ini tidak berhasil, kita bisa melarikan diri. Dengan aku di sini, aku akan bisa membawamu keluar terlepas dari batasan yang ada pada tubuhmu. Setelah memandangi Hanli untuk beberapa saat, ia tampak memahami bahwa tidak ada cara untuk mengubah pendapatnya. Ia menggigit bibirnya dan berkata, ini, baiklah, meskipun aku tidak tahu seberapa besar kemampuanmu. Sepertinya kau cukup terampil mengingat rasa percaya dirimu. Tapi tidak perlu kau yang mencari dia. Tempat tinggal kakak seperguruanku dilapisi dengan batasan, jadi aku akan menariknya ke sini. Setelah itu, kita bisa memanfaatkan batasan untuk menangkapnya saat dia lengah. Setelah berpikir sejenak, Hanli tersenyum dan berkata, metode itu benar-benar lebih dapat diandalkan. Namun, apakah kau masih bisa menggunakan batasan di tempat tinggal guamu? Saat aku tiba, tampaknya batasan tersebut telah hancur. Nang Mongwan segera menjawab, tidak perlu khawatir. Meskipun beberapa batasan permukaan telah dihancurkan oleh kakak seperguruanku, masih ada satu batasan tersembunyi yang sangat kuat yang belum dia temukan. Itu masih bisa digunakan. Hanli mengusap dagunya dan berkata, bagus, karena kita bisa menggunakan itu. Aku juga memiliki beberapa set alat formasi mantra. Meskipun tidak terlalu kuat, setelah ditempatkan, mereka akan mampu memberikan tingkat gangguan tertentu. Setelah mendengar Hanli, Nang Mongwan menjadi lebih percaya diri. Kau memiliki bendera formasi, semakin baik. Kita tidak bisa menunda. Aku akan membutuhkan setengah hari untuk menghapus batasan pada tubuhku dan memulihkan kekuatan sihirku. Kau harus mulai menempatkan formasi mantra selama waktu itu. Setelah sejenak berpikir, Hanli dengan bingung bertanya, jika kita berhasil membatasi kakak seperguruanku, tidakkah kau bisa mengambil alih sekte bulan bertopeng? Dengan begitu, kita tidak perlu melarikan diri. Setelah terkejut sejenak, Nang Mongwan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, selain kakak seperguruanku, ada satu kultivator jiwa baru lahir lainnya. Meskipun hubunganku dengannya baik, dia pasti tidak akan membiarkanku mengambil gelar penetua agung secara tidak sah. Aku juga tidak menginginkan perebutan kekuasaan. Aku hanya ingin tempat yang damai di mana aku bisa tenang berlatih. Hanli menggelengkan kepala dan tersenyum dingin. Jika begitu, biarkan saja. Jika ini berhasil dengan lancar, kau bisa ikut denganku kembali ke sekte awan mengapung. Bahkan jika persatuan 9 negara lebih kuat dan Wei Wuya sangat menyayangi Wei Gelisen, dia tidak akan berani sembarangan menyinggung aliansi jalan surga bersamaan dengan dua kultivator jiwa baru lahir selama invasi para pejuang mantra. Tak lama kemudian, ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya dan membalikan tangannya, memanggil sekumpulan bendera formasi dan pelat formasi. Ketika Nang Mongwan melihat ini, ia tersenyum samar dan duduk kembali. Dengan mata terpejam, ia membentuk segel mantra yang aneh dengan tangannya. Sesaat kemudian, pakaian putihnya yang bersih mulai memancarkan api merah yang menyala. Api itu menjulang setinggi 1 meter dan melingkupi Nang Mongwan. Hanli kemudian mulai bergerak. Tubuhnya mengabur dan melingkari Ola, menempatkan bendera dan pelat formasi di seluruh Ola.
Cahaya berbagai warna bersinar sebentar sebelum tenggelam dalam aula dan menghilang dari pandangan. Mengatur formasi tidak memakan waktu lama, tetapi agar formasi mantra dapat menunjukkan kekuatan sebanyak mungkin, Hanli membuat formasi mantra hanya menutupi area aula. Selain itu, ia juga menempatkan formasi mantra sedemikian rupa sehingga tetap tersembunyi kecuali jika dicari dengan teliti. Bendera dan pelat formasi ini adalah sesuatu yang telah diracik Hanli selama masa-masa sebagai kultivator tahap inti formasi. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kultivator formasi inti, apalagi kultivator jiwa baru lahir. Hanli tidak berharap banyak dari mereka. Setelah menempatkan semua formasi mantra, ia bergumam pada diri sendiri dan tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya. Sebuah cahaya putih melesat keluar dari jubahnya dan terbang melingkari Hanli sebelum jatuh di depannya, memperlihatkan seekor rubah putih kecil. Silver Moon tersenyum lebar dan berkata, "Master, apakah kau tidak takut memanggilku akan membuat Nona Namong cemburu?" Hanli mengangkat alisnya dan menatap rubah kecil itu. Siapa yang akan cemburu pada roh artefak sepertimu? Aku akan menghadapi kultivator tahap jiwa baru lahir menengah segera, dan aku tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Meskipun aku memiliki beberapa batasan yang membantuku, aku juga akan membutuhkan bantuanmu. Seorang kultivator jiwa baru lahir menengah tidak bisa dibandingkan dengan seorang kultivator jiwa baru lahir awal. Akan sulit untuk mengalahkannya bahkan dengan semua kekuatanku. Silver Moon segera menjawab, "Master, bagaimana kau berencana agar hamba ini membantumu?" Hanli mengeluarkan sesuatu dari kantong penyimpanannya dan memberikannya kepada Silver Moon. "Sederhana, gunakan harta ini pada momen yang tepat. Kau tidak boleh membiarkannya melarikan diri." Silver Moon memegang benda itu dengan cakarnya dan dengan tak percaya berkata, "Kau membiarkanku menggunakan ini?" Hanli dengan tenang berkata, "Benar, jika kau mengendalikan benda ini, kau seharusnya bisa menunjukkan lebih banyak kekuatannya daripada aku. Dan aku akan menghabiskan kekuatan sihir dengan menggunakan benda ini, jadi lebih baik kau yang menggunakannya. Tentu saja, kau hanya akan bisa menggunakannya untuk waktu yang singkat. Setelah semua, roh artefak tidak dapat mengendalikan harta lainnya dalam waktu lama." Silver Moon menundukkan kepalanya dan dengan lesu berkata, "Silver Moon mengerti." Pada saat yang sama, ia mengusap benda itu beberapa kali seolah-olah menyukainya. Ketika Hanli melihat ini, hatinya bergetar. Setelah Silver Moon memegang benda ini, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya perak dan ia menghilang ke dalam tanah. Setelah itu, Hanli berjalan beberapa lingkaran di sekitar aula dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit-langit dengan inspirasi mendadak. Setelah bergumam pada diri sendiri sejenak, ia melemparkan kantong binatang roh ke udara dan memanggil sekawanan kumbang penghancur emas yang terkontaminasi hitam. Mereka berputar di atasnya membentuk awan selebar 3 meter. Hanli menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan kabut biru ke arah awan tersebut. Dengan kedua tangannya dalam segel mantra, ia dengan lembut mengucapkan mantra, dan awan serangga berdengung sejenak sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang. Bintik-bintik cahaya itu kemudian melayang ke langit-langit dan menghilang dengan kilatan cahaya biru, sepenuhnya menyamarkan aura mereka. Hanli menyipitkan matanya dan menatap langit-langit untuk sejenak lagi. Setelah tidak merasakan sesuatu yang mencolok, ia mengangguk puas. Setelah meletakkan semua ini, Hanli mengalihkan pandangannya ke Namong Wan. Pada saat itu, api di tubuhnya berkeliaran dan bergeser hingga membentuk cakra merah bulat yang aneh berdenyut dengan cahaya. Perubahan pada api juga mempengaruhi ki spiritual di aula, menyebabkan ki menjadi gelisah. Hanli mengernyit melihat pemandangan itu. Setelah berpikir sejenak, ia memukul tiang batu terdekat dengan segel mantra dan menyebabkan lapisan penghalang biru tiba-tiba muncul dengan Namong Wan di tengahnya. Segera, ki spiritual di sekitar aula kembali normal. Ketika Hanli melihat ini, ia tersenyum dan mengulurkan tangannya, memanggil kursi jerami ke dalam genggamannya. Ia lalu dengan santai duduk di seberang Namong Wan dan menatapnya dengan tenang. Dengan kesempatan baik untuk memandang wajahnya yang menawan, ia tentu ingin menatap wanita yang telah ia idamkan selama bertahun-tahun. Tak lama setelah itu,
Hanli terpesona dan ekspresinya menjadi santai. Namun segera, sosok Hanli tiba-tiba menghilang tanpa peringatan. Wanita yang mengintip dari luar Ola terkejut oleh ini. Mengutuk dalam hati, ia segera berusaha melarikan diri. Namun ia terlalu lambat karena mendengar suara tenang Hanli dari belakangnya. "Mengapa kau mengintip kami? Apakah kau tidak takut bahwa leluhurmu akan menegurmu? Tidak berani menoleh?" Ia gagap. Aku tidak mengintip. Hanya saja leluhur belum muncul setelah waktu yang lama. Jadi aku menjadi khawatir. Ini adalah wanita berpakaian kuning yang telah membawa Hanli ke dalam Ola. Pada saat itu, ia sudah merasakan tekanan besar muncul di belakangnya, memaksanya untuk memberikan penjelasan yang penuh kecemasan. Dengan tangan di belakang punggung, ia menatap wanita muda itu tanpa ekspresi dan berkata, "Oh, benar, karena kau hanya ingin melihat. Mengapa kau menyembunyikan dirimu begitu rapi? Kau bahkan menggunakan tali tinggi yang langka seperti tali penyembunyian roh. Bagaimana seorang kultivator pendirian yayasan sepertimu bisa mendapatkan itu?" "Aku." Dalam ketakutan wanita muda itu, Hanli dengan dingin berkata, "Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Kau akan mengikuti aku kembali dengan patuh. Setelah leluhurmu selesai, dia akan memutuskan bagaimana menanganimu." Begitu wanita berpakaian kuning mendengar ini, ia merasa ketakutan dan segera meremas tali di tangan lainnya. Tubuhnya berkilau dengan cahaya kuning dan ia melesat menuruni koridor berusaha melarikan diri. Hanli menatapnya dengan dingin tetapi tidak bergerak untuk mengejarnya. Setelah ia melaju sekitar 30 meter, sebuah dinding terdekat tiba-tiba memuntahkan awan kabut merah muda yang menyelubunginya. Cahaya yang mengelilingi tubuh wanita muda itu menyebar, dan tubuhnya goyang beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Dalam kilatan cahaya kuning, Silvermoon muncul dari dinding dan dengan anggun menggoyangkan ekornya beberapa kali sebelum berjalan mendekati wanita muda itu dengan senyuman. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.